Chapter 681. Sebagai majordomo dari Giant Ghost City, tindakannya menjadi subjek pengawasan ketat. Jelas, tindakannya membawa puluhan ribu penggarap jiwa keluar kota untuk mengunjungi 3 klan besar dengan niat keras tidak luput dari perhatian. Karena itu, berita tentang apa yang terjadi di klan Chai sudah menjadi pembicaraan di kota segera setelah itu terjadi. Jelas, bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa cepat rumor menyebar tentang klan Chen. Hampir semua orang di kota mendengar berita itu, dan tak lama kemudian, semua orang berbicara tentang nasib kepala klan. Wajah-wajah berkedip-kedip kaget dan tak percaya, dan tak lama kemudian, gosip di kota itu mengamuk. Apa? Dia secara paksa mengambil Nyonya Chen. Wah, Bai Hao ini. Siapa yang tahu kalau dia punya kecenderungan seperti itu? Dia benar-benar menyukai istri Chen Xishan. Kamu tahu, aku mendengar bahwa dia sebenarnya adalah kecantikan kelas atas yang memiliki tubuh yang sempurna untuk jenis kultivasi itu. Kamu benar. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Bai Hao ini terlalu berani. Tidak hanya dia mencuri istri Chen Xishan, dia juga benar-benar pergi untuk membunuh pria itu. Gosip berkobar seperti api. Adapun beberapa individu yang lebih berpengetahuan luas, mereka sering menanggapi berita mengejutkan dengan kata-kata yang menghina dan senyum yang mengejek. Seperti kata menyebar, Bai Hao, selain disebut ganas dan tanpa ampun, dan pencabut nyawa keluarganya sendiri, sekarang dikenal sebagai seseorang yang tertarik pada istri orang lain. Seperti yang diharapkan, Raja Hantu Raksasa akhirnya mendengar masalah ini, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah suram. Namun, api gairah membakar hatinya, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah klan Chen, ekspresi pujian di hatinya. Tentu saja, Bai Xiaon memberi Nyonya Chen sebuah pengawalan para kultivator dan mengirimnya kembali ke kediamannya di Giant Ghost City, sementara ia membawa puluhan ribu orang yang tersisa ke klan Bai. Saat mereka berjalan, Chen Hai sering melirik ke arah Bai Xiaon dengan kagum. Ketika dia memikirkan tentang kecenderungan tak terduga yang telah terungkap, dia tiba-tiba merasa seperti dunia baru telah terbuka baginya. Dia hampir tidak percaya bahwa itu bisa begitu mencolok dan berani. Dan mengingat bahwa majordomo Bai adalah orang yang kuat, Chen Hai memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada sebelumnya. Yo Yixing mencegah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun tentang masalah ini. Namun, mengingat bahwa dia adalah pengikut Bai Xiaon, dia memutuskan bahwa di masa depan, dia akan mencatat dengan cermat setiap istri cantik lain yang dia lihat. Bagaimana mungkin Bai Xiaon tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan? Meskipun dia merasa lebih bersalah daripada sebelumnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjelaskan situasinya. Menghela nafas frustrasi, dia menjaga pandangannya tertuju pada Bai Klan di depan, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Banyak hal telah terjadi sejak dia pertama kali tiba di bagian dunia ini. Beberapa hal yang dia letakkan di belakangnya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan, pemandangan seorang pemuda berwajah pucat di bawah pohon yang menjulang tinggi. Bai Hao. Gumamnya. Apakah itu jiwa dewa atau dendam keseluruhannya dengan klan, semuanya dibungkus dalam karma. Dan sepanjang waktu, Bai Xiaon berharap untuk mendapatkan keadilan bagi muridnya. Sekarang, saatnya telah tiba. Puluhan ribu sinar cahaya menembus udara menuju Bai Klan, memancarkan aura yang suram dan mematikan. Adapun Bai Klan, semua orang gelisah, dan banyak orang bergegas dengan panik. Namun, hal-hal sedikit berbeda daripada klan Chen atau Chai. Di Bai Klan, para pembudidaya garis keturunan langsung semua tahu bahwa mereka memiliki dendam hidup atau mati dengan Bai Hao. Namun, tidak semua orang di klan adalah bagian dari garis keturunan langsung. Anggota garis keturunan Bantu itu gugup, tetapi karena mereka tidak benar-benar berpartisipasi dalam perburuan Bai Hao, tidak khawatir. Selanjutnya, selama pemberontakan, meskipun garis keturunan pelayan telah berpartisipasi dalam menyerbu kota, mereka bukanlah orang-orang yang mencoba membunuh Bai Xiaon. Garis keturunan langsung telah memimpin dalam hal itu, dan terutama kepala klan. Bahkan para tetua klan yang telah menyerang Bai Hao sebagian besar berasal dari garis keturunan langsung. Karena itu, kesenjangan antara garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan sangat luas dan jelas. Bahkan, para pembudidaya garis keturunan langsung saat ini dikelilingi dan diisolasi oleh garis keturunan tambahan, yang menatap mereka dengan tatapan dingin. Kepala klan, Nyonya Chai, kakek tua dari Aula Koreksi, tetua garis keturunan langsung, dan hampir 1000 anggota klan lainnya semua menunggu dengan wajah pucat dan ekspresi putus asa. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri. Itu adalah
Terlepas dari seberapa besar langit dan bumi itu tidak cukup besar untuk memiliki tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Selain itu, permusuhan mereka dengan Bai Hao terkenal. Setelah Raja Hantu Raksasa kembali, dan Bai Hao bangkit untuk menonjol, semua orang di daerah itu berusaha untuk mendapatkan sisi baik Bai Hao. Selain itu, banyak tatapan telah dilemparkan ke arah klan Bai. Setelah menjadi majordomo, Bai Xiaon telah mengisyaratkan kepada banyak organisasi kuat di daerah bahwa mereka harus memberi perhatian khusus kepada klan Bai. Dia pada dasarnya telah menyegel seluruh klan, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk meninggalkannya tanpa melakukan upaya liar dan terbuka untuk melarikan diri. Tentu saja, tidak ada kelompok lain di daerah itu yang akan mengizinkan itu. Terutama mengingat bahwa Raja Hantu Raksasa belum menjelaskan niatnya untuk masa depan tiga klan besar. Jika klan secara keseluruhan mencoba melarikan diri, mereka pasti akan dimusnahkan. Dari luar, klan itu tampak bersatu, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka sebenarnya terpecah secara dramatis. Dan dengan demikian, banyak hal telah berlangsung hingga saat ini. Yang paling penting dari semuanya, para tetua garis keturunan tambahan dan anggota klan semua tahu bahwa mereka harus memberikan penjelasan kepada Bai Hao tentang situasi tersebut. Jika garis keturunan langsung melarikan diri, maka sangat mungkin Bai Hao akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Karena itu, demi keselamatan mereka sendiri, mereka harus memastikan bahwa garis keturunan langsung ada ketika Bai Hao datang. Seluruh klan diam. Karena sikap diam-diam dari garis keturunan Bantu, anggota klan garis keturunan langsung bergetar, bersama dengan banyak pelayan yang terkait dengan mereka. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang telah mencibir Bai Hao saat dia memasuki klan. Pelayan lainnya adalah pelayan tua yang menegurnya. Setiap orang yang telah mencela dan mempermalukan Bai Hao ada di sana. Seiring berlalunya waktu, keputusasaan dan keputusasaan mereka tumbuh. Itu terutama berlaku untuk kepala klan, yang wajahnya pucat dan yang hatinya penuh dengan kepahitan. Selama pertarungan di dekat parit di kota, ledakan jiwa setengah dewa telah menghancurkan setengah dari tubuhnya, dan hampir menghancurkan basis kultivasinya. Berkat beberapa harta rahasia di tabungan cadangan Bai Klan, dia telah pulih. Tapi sekarang, dia hanya dipaksa untuk menunggu seiring waktu berlalu. Di sebelahnya adalah Nyonya Chai, wajahnya tanpa darah ketika dia sesekali memandang ke udara, terornya diselingi bintik-bintik kebencian berbisa. Dari semua yang hadir, tidak ada yang membenci Bai Hao lebih dari Nyonya Chai. Pada saat yang sama, tidak ada yang merasa lebih takut dan putus asa darinya. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa bahkan dengan semua sumber daya dari klan Bai yang dia lakukan dalam usahanya, dia akan gagal pada akhirnya. Dan Bai Hao, benar-benar akan membalikan segalanya dan naik ke langit. Saat Bai Klan menunggu dalam diam, ada satu wanita muda yang cantik di antara kerumunan yang memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya saat dia sesekali mengamati langit. Dia adalah wanita muda kelima. Bahkan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao suatu hari akan mencapai hal-hal yang dia miliki. Juga di kerumunan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya dipandang sebagai pemimpin oleh para tetua klan dari garis keturunan tambahan. Dia adalah tetua dari Aula Kehakiman. Dia mengenakan ekspresi sedih saat dia berpikir kembali ke tempat Bai Hao mengkhianati klan. Akhirnya, dia hanya menutup matanya. Sayang sekali. Putra kilin sejati dari klan Bai. Meskipun menjadi seorang tetua yang kuat, dia tidak bisa menentang perintah patriark. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah tidak menyerang Bai Hao selama pertempuran. Tiba-tiba, kedua ekspresi tua-tua itu berkedip. Tetua klan lainnya bereaksi sama, seperti yang dilakukan kepala klan. Orang-orang menahan napas ketika suara seperti guntur memenuhi udara, dan awan hitam menutupi langit, memancarkan niat membunuh. Dia di sini. Mustahil untuk mengatakan siapa yang mengatakannya. Seluruh Bai Klan menunggu dengan gugup, menatap ke awan hitam puluhan ribu pembudidaya jiwa. Turun dari dalam awan itu adalah Bai Xiaon. Setiap langkah yang diambil adalah seperti sambaran petir yang menghantam hati anggota klan garis keturunan langsung, dan meninggalkan wajah mereka pucat seperti kematian. Kepala klan gemetar, dan kemarahan berbisa di mata Nyonya Chai dibayangi hanya oleh teror yang dia rasakan. Aku tidak suka membunuh orang, katanya, suaranya yang menggerung bergema di seluruh langit dan bumi. Tapi kadang-kadang, aku harus tetap melakukannya. Tidak masalah jika aku melakukannya untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau apakah itu benar atau salah. Membunuh mereka. Chapter 682. Bai Xiaon menunjuk ke arah klan Bai, bukan pada anggota garis keturunan tambahan, tetapi pada garis keturunan langsung yang dikelilingi. Tindakannya menunjuk jarinya seperti tabrakan guntur. Dia tidak berpidato. Dia tidak pacaran. Dia hanya menunjuk.
Chen Hai ada di sisinya seperti dia sepanjang waktu, dan segera setelah Bai Xiaon menunjukkan niat membunuh pria itu melonjak. Laksanakan perintah dari majordomo yang ditinggikan. Suara Chen Hai tampaknya mengandung hujan pembantaian saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, dia kabur menuju Bai Clan. Di belakangnya, puluhan ribu pembudidaya mengikuti, membunuh niat yang mengamuk. Di antara mereka adalah puluhan ahli Nas Chen Soul, serta banyak ahli nujum. Itu adalah seluruh pasukan pembudidaya mematikan yang turun di klan Bai. Pertempuran sengit pecah secara instan, dan meskipun semua orang di klan telah siap untuk itu masih tak terduga. Darah mulai turun dengan segera. Bai Hao. Dasar bajingan tak berdosa. Jika kepala klan melolong, matanya merah. Kepala klan tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berjalan begitu sederhana, bahwa tidak ada belas kasihan atau belas kasihan akan ditampilkan sama sekali. Lagi pula, pria ini adalah ayah Bai Hao. Dia awalnya berharap untuk mencoba membicarakan masalah, untuk mengakui bahwa dia salah. Dia berharap untuk mengakui bahwa Bai Hao adalah anggota klan, dan bahwa demi klan, mereka harus membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Tentu saja, sejak awal, dia juga telah merencanakan untuk mencari tahu cara untuk membalas dendam nanti. Tapi sekarang, semua rencananya sia-sia. Bai Xiaon tidak membuang waktu. Dia mengangkat bilahnya, dan kemudian menebangnya. Suara gemuruh bisa terdengar saat Chen Hai dan anak buahnya menyerang. Jeritan mulai naik, serta permohonan belas kasihan. Meskipun mereka mencapai telinga Bai Xiaon, dia hanya melihat ke atas ke langit, ekspresi yang tidak dapat dibaca di wajahnya. Apakah Li Qinghou di sini untuk menemuinya? Atau pemimpin sekte kakaknya? Mereka akan terkejut. Ini adalah Bai Xiaon yang sangat berbeda dari Bai Xiaon di masa lalu. Meskipun kepribadian dasarnya tidak berubah, metode dan taktiknya sudah pasti berubah. Anggota garis keturunan tambahan memandang diam-diam. Mereka tidak ikut campur, mereka juga tidak membantu garis keturunan langsung. Mereka hanya menonton. Wanita muda kelima, Grand Elder dari Hall of Justice, dan semua orang melakukan hal yang sama. Jeritan terdengar dari anggota klan garis keturunan langsung. Gadis pelayan muda yang mencibir Bai Xiaon ditikam melalui dada dengan pisau, dan meninggal dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pelayan tua itu juga menemui ajalnya dengan ngeri, matanya kosong. Semua orang yang mencibir Bai Hao dihukum mati oleh Chen Hai dan anak buahnya. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Ketua garis keturunan langsung yang mengejar Bai Hao di luar klan atau menyerangnya di Giant Ghost City kewalahan oleh keputusasaan. Beberapa dari mereka berhasil melawan, tetapi kemudian, berlumuran darah, melolong dan mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Panah longgar. Chen Hai menggeram dengan senyum dingin. Kultivator jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menarik keluar Great Bows, dan dalam beberapa saat, awan panah menembus udara. Kemudian, para tetua klan yang melarikan diri berteriak ketika mereka dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bai Xiaon tidak menonton. Sebagai gantinya, dia melihat ke langit, tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Kakek tua dari aula koreksi meninggal dengan senyum pahit di wajahnya, ditebang oleh Chen Hai dan dua ahli Nas Chen Soul lainnya. Segera, satu-satunya orang yang tersisa berdiri adalah kepala klan. Dia melihat-lihat pegunungan mayat, keputusasaan mengisi wajahnya. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Melempar semua perhatian ke angin, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah Bai Xiaon. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku, kamu bajingan yang tidak berbakti. Ketika dia melesat di udara, banyak ahli Nas Chen Soul bergerak untuk mencegatnya, dan segera, pertempuran pecah di udara. Kepala klan bertarung dengan sangat ganas, sampai dia hanya berjarak sekitar 300 meter dari Bai Xiaon. Dibanjiri oleh darah, mata penuh dengan kegilaan, dia mencoba untuk mendorong maju lebih jauh, tetapi kemudian dikuasai oleh lebih banyak ahli jiwa yang baru lahir. Rumble. Pertempuran sengit, dan kepala klan segera batuk darah saat dia memelototi Bai Hao, yang berdiri hanya 150 meter jauhnya. Dia gemetar, dan kekuatan hidupnya hampir habis. Dadanya dibelah, dan jiwanya yang baru lahir nyaris hancur. Matanya bahkan mulai memudar. Dia seperti lampu kehabisan minyak, tidak bisa melanjutkan pertempuran, nyaris tidak bisa bernapas. Namun, dalam kegilaannya, dia terus terhuyung-huyung ke arah Bai Xiaon. Bai Xiaon perlahan melihat ke bawah dari langit ke arah kepala klan. Biarkan dia datang, katanya. Para penggarap jiwa di sekitarnya segera tinggal tangan mereka dan melangkah mundur, memungkinkan kepala klan untuk mendekati. Oh begitu lambat,
Bai Xiaon mengubur gambar Bai Hao yang sekarat ke lubuk hatinya. Kemudian dia fokus pada kepala klan yang gemetaran dan marah. Apakah kamu merasakan penyesalan sama sekali? Bai Xiaon bertanya dengan lembut. Bai Hao, juga darah dan dagingmu. Anakmu. Iya nih. Aku menyesal membiarkan ibumu mati begitu cepat. Seharusnya aku membuatnya mati menjerit kesakitan. Dan aku juga menyesali hari kamu dilahirkan. Seharusnya aku menghancurkanmu sampai mati seketika itu juga. Kepala klan benar-benar telah menjadi gila, dan bahkan mulai berkotek gila. Namun, ketika dia tertawa, cahaya di matanya perlahan mulai memudar, sampai dia jatuh ke tanah. Kepala klan Bai sudah mati. Para anggota garis keturunan pelayan berdiri di sana dengan tenang, kepala mereka tertunduk, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan melankolis yang dalam. Lapangan umum di tengah-tengah klan dipenuhi dengan mayat saat ini. Tapi masih ada satu orang yang masih hidup. Dia berhamburan darah dan gemetaran secara fisik, namun dipenuhi dengan kebencian paling jahat. Tawa gila bangkit ketika dia berjuang untuk berdiri. Ibumu dulu P3L Cur, dasar brengsek. Kesini. Apakah kamu tidak membenciku? Kenapa kamu tidak bunuh aku sendiri? Satu-satunya hal yang aku sesali adalah bahwa orang yang aku kirim untuk membunuh kamu gagal dalam tugas mereka. Dia sebenarnya seharusnya mati lebih awal, tetapi pembudidaya Nas Chen Sol yang memimpin pembantaian tahu bahwa permusuhan Bai Hao dengan Madam Chai sangat mendalam. Karena itu, mereka menahan, melukainya dan membiarkannya hidup-hidup untuknya. Bai Xiaon mengabaikan Nyonya Chai yang histeris, dan sebaliknya menoleh untuk melihat Chen Hai. Nyonya Chai ini tidak hanya mengirim satu pembunuh. Dia mengirim banyak. Dapatkan aku nama mereka. Dengan itu, dia maju selangkah dan menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia berada di kediaman halaman yang ditinggalkan di suatu tempat di Bai Clan. Halaman itu tersumbat oleh rumput liar, di tengah-tengahnya terlihat banyak mainan anak-anak, semuanya tua dan busuk. Juga di halaman adalah sebuah sumur. Bai Xiaon berdiri di sana beberapa saat sebelum menghela nafas. Sebagai Tuan Bai Hao, aku bertindak atas namanya untuk melakukan pembalasan padamu, Nyonya Chai. Dia melambaikan tangannya, dan rumput liar di halaman menghilang. Mainan berubah menjadi debu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia pergi. Dalam perjalanan keluar dari klan, dia menatap wanita muda kelima. Merasakan tatapannya, dia menatapnya, dan mata mereka bertemu. Kakak kelima, mengapa kamu tidak bertindak sebagai kepala suku klan mulai sekarang? Kakek, tolong beri dia dukunganmu. Dengan napas ringan, Grand Elder dari Hall of Justice menatap Bai Xiaon dan mengangguk. Kemudian dia berbalik dan menggenggam tangan dengan hormat ke arah wanita muda kelima. Adapun anggota sekitarnya dari garis keturunan tambahan, mereka perlahan-lahan mulai terbangun dari mimpi buruk darah, di mana mereka juga menggenggam tangan ke wanita muda kelima. Tentu saja, Bai Xiaon membawa tabungan cadangan Bai Clan selama ribuan tahun bersamanya ketika dia kembali ke Giant Ghost City. Sepanjang jalan, Chen Hai menoleh padanya dan berkata, "Jika kami mendapatkan nama yang kamu minta." Adapun Nyonya Chai, dia sudah mati. Heavenly Marquis Chen, Bai Xiaon berkata dengan lembut, Bisakah aku menyusahkan kamu untuk membawa kepala setiap nama dalam daftar itu kepada aku dalam waktu 3 hari? Chen Hai mengangguk dengan sedih. Pada saat mereka kembali ke kota, kabar sudah mulai menyebar bahwa garis keturunan langsung dari klan Bai telah dimusnahkan. Meskipun itu adalah berita yang mengejutkan, itu sama sekali tidak terduga. Dan tentu saja, hal itu semakin mengesankan orang-orang betapa Bai Hao yang kejam dan tanpa ampun. Pembantaian yang telah dilakukan menyebabkan reputasi Bai Hao tumbuh. Hanya dengan melihatnya saja, orang akan segera berhenti bicara. Sebuah dengusan darinya seperti guntur surgawi yang akan bergema di hati semua yang hadir. Bagi organisasi yang kuat di kota itu, nyawa garis keturunan langsung Bai Clan yang hilang menjadi pengingat yang jelas tentang tipe orang seperti apa Majordomo Bai. Dia berada dalam kemurahan hati raja, seorang pejabat kuat yang ada jauh di atas semua orang di dunia. Bahkan para dewa seperti Duke de Atrier merasakan tekanan karena dia. Lagi pula, tidak ada yang melakukan lebih banyak untuk Raja Hantu Raksasa selain dia. Chapter 683. Setelah kembali ke Giant Ghost City, Bai Xiaon meluangkan waktu untuk mengendalikan emosinya. Dia tidak suka membunuh, tetapi setelah semua yang terjadi padanya selama waktunya sebagai Bai Hao, terlalu banyak frustrasi dan amarah telah menumpuk di dalam dirinya karena ketidakadilan semua itu. Demi Bai Hao, dia membuat Bai Clan membayar harga untuk tindakan masa lalu mereka.
Garis keturunan langsung telah dihapuskan selamanya. Setelah dia tenang lagi, dia melihat tumpukan barang-barang menyilaukan yang telah dia kumpulkan, dan matanya mulai berkilau cerah. Meskipun pada umumnya ia bukan orang yang rakus, dan tidak terlalu tertarik pada harta duniawi, ia saat ini melihat jenis kekayaan yang tidak dapat dikumpulkan oleh kebanyakan orang biasa bahkan dalam 10.000 kehidupan. Itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Obat jiwa yang tampaknya tak berujung. Jiwa dewa. Semangat yang tak terhitung jumlahnya meningkatkan item magis. Saat dia memeriksa semuanya, dia terengah-engah. Paling bergerak dari semua adalah harta rahasia yang berasal dari tabungan cadangan dari 3 klan. Klan Chai memiliki patung arwah, tetapi klan Chen dan Bai juga memiliki barang serupa. Sebagai contoh, harta rahasia Chen Clan adalah botol batu giok merah tua. Di dalamnya ada setetes darah yang konon dapat memungkinkan jiwa mati untuk memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya dan menjadi cerdas. Pada dasarnya, itu bisa mengubah jiwa menjadi sesuatu seperti pembudidaya hantu. Di hutan belantara, bahan berharga seperti itu sangat langka seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Awalnya, Chen Clan telah merencanakan untuk menggunakan setetes darah pada patriark mereka, setelah dia mencapai tingkat dewa dan kemudian kehabisan umur panjang. Itu akan memungkinkan patriark itu untuk hidup sebagai pembudidaya hantu dan melindungi klan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sayangnya, patriark Chen Clan telah dipenjara setelah pemberontakan, membuat rencana seperti itu tidak berguna. Penghematan cadangan Bai Klan berisi POD biji teratai 7 warna. Awalnya itu berisi 7 biji teratai, tetapi sekarang hanya memiliki 2. Siapapun yang mengonsumsi salah satu biji ajaib itu akan mengalami pemulihan total dari cedera apapun. Faktanya, bahkan jika tubuh seseorang benar-benar hancur, benih-benih itu akan mengembalikan orang itu ke keadaan semula, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Alasan mengapa kepala klan dan patriark dewa dapat pulih dari cedera serius mereka begitu cepat adalah karena benih-benih itu. Salah satu dari 3 harta rahasia ini akan cukup untuk mengguncang surga dan bumi, dan pergi untuk menunjukkan betapa dalamnya penghematan cadangan dari 3 klan besar itu. 3 klan itu pasti terlalu kaya. Bai Xiaon berpikir, menjilat bibirnya. Selanjutnya, ia mengambil slip batu giok yang berisi formula sulap api dari semua klan, semuanya dari api 1 hingga 17 warna. Meskipun menjelajahi ketiga klan, meskipun tidak ada formula untuk nyala api 18 warna telah pulih. Akhirnya, Bai Xiaon menjadi yakin bahwa 3 klan besar tidak memiliki formula seperti itu. Sebenarnya, di antara semua klan ahli nujum di seluruh Wildlands, formula untuk api 18 warna adalah salah satu hal paling langka yang bisa dibayangkan. Ah, terserahlah. Aku hanya harus menunggu kesempatan di masa depan untuk menemukan formula. Atau, siapa yang tahu, mungkin metode Bai Hao pada akhirnya akan memproduksinya. Terlepas dari kenyataan bahwa tumpukan harta karunnya tidak mengandung formula itu, ia masih sangat bersemangat secara keseluruhan. Aku benar-benar memukul tambang emas kali ini. Aku tidak berpikir aku akan bisa menyingkirkan semua hal ini jika aku mencoba seumur hidup aku. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar menikmati menghancurkan klan kaya. Dibandingkan dengan penggeledahan, membersihkan Soul Grounds adalah aktivitas yang hampir tidak ada gunanya. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan menghancurkan beberapa klan lagi. Dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah rute terbaik untuk ditempuh. Namun, beberapa saat kemudian, kerutan tampak di wajahnya, dan perasaan tidak enak muncul di dalam dirinya. Tunggu sebentar, ada terlalu banyak harta berharga di sini. Jika aku menyimpan semuanya untuk diriku sendiri, orang-orang pasti akan cemburu. Dan Raja Hantu Raksasa mungkin juga tidak akan bahagia. Dengan ragu-ragu, dia mengamati tumpukan harta karun sebentar sebelum mengambil keputusan. Harta benda itu bagus, tetapi hidupku yang miskin adalah fondasi dari segalanya. Dengan mata berkilauan, dia mengingat kembali masa-masa di tembok besar, dan apa yang telah dilakukan hakim kota itu. Perlahan-lahan, matanya mulai bersinar. Sambil mengibas lengan bajunya, dia mulai memisahkan beberapa harta di tumpukan. 1. Dia menyelesaikan pekerjaannya sekitar malam, di mana dia terbang ke istana kerajaan dengan patung hantu raksasa. Setelah tiba, dia menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat, lalu berkata dengan suara nyaring, Bai Hao ada di sini untuk mencari audiensi dengan kebesaran raja. Dia memenuhi permintaannya, jadi dia berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Kemudian, sebuah suara serius terdengar. Silahkan masuk.
Waktu yang dihabiskan untuk menunggu sangat menegangkan, jadi pada titik ini, dia akhirnya menghela napas lega. Dengan jantung berdebar, dia merenung bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar suka merencanakan, dan kemudian menghela nafas karena bisa menampar pria itu di sisi kepala berulang-ulang. Sayangnya, kegembiraan itu adalah sesuatu yang harus dikubur jauh di dalam hatinya. Bahkan jika dia 10.000 kali lebih berani daripada dia sebenarnya, dia masih tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Menenangkan pikirannya, dia memasang senyum lebar ke wajahnya dan kemudian bergegas ke aula besar untuk menemukan Raja Hantu Raksasa yang duduk di sana dengan hikmat di atas tahtanya. Kamu kembali, kata Raja dengan dingin. Kamu benar-benar membuat heboh. Dia tidak terlihat marah atau senang, dan dari kata-kata yang dia ucapkan, tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia menawarkan pujian atau kritik. Bai Xiaon bingung dan gugup. Sekarang Raja Hantu Raksasa memiliki basis budidaya kembali, dia benar-benar menakutkan. Bai Xiaon tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa jika dia mengatakan bahkan satu hal yang salah, pria itu akan marah dan membuatnya dieksekusi. Namun, dia cukup yakin bagaimana menghadapi versi Raja Hantu Raksasa ini, dan menempelkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa ke wajahnya sehingga sepertinya dia harus berharap untuk menyembahnya. Seperti yang telah kamu prediksi, Yang Mulia, 3 klan besar dipenuhi dengan kekayaan. Jiwa pendendam, obat jiwa, benda magis, mereka memiliki terlalu banyak hal untuk dihitung. Namun, alih-alih menyerahkannya, mereka dengan berusaha mencoba menipu hamba rendah hatimu. Sayangnya untuk mereka, aku datang untuk mengunjungimu sebelumnya, dan terima kasih atas rahmat kerajaanmu yang tak terbatas, diberikan banyak inspirasi, dan dengan demikian melihat melalui plot kecil mereka. Aku bahkan berhasil mendapatkan harta karun rahasia dalam simpanan cadangan mereka. Dari raut wajahnya dan cara dia mengatakan sesuatu, sepertinya dia memberikan semua kredit kepada Raja Hantu Raksasa. Tidak ada ekspresi yang bisa terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa, tapi ada sedikit iritasi di matanya. Jelas, dia menjadi sedikit kebal terhadap kekuatan sanjungan Bai Xiaon, meskipun dia masih menikmatinya sampai batas tertentu. Mari kita lupakan tentang Chen dan Bai Clan untuk saat ini, Bai Xiaon melanjutkan. Harta rahasia Cai Clan benar-benar mengejutkan. Ini adalah patung spirit jade, setinggi 3 meter dan misterius hingga tingkat tertinggi. Itu memancarkan cahaya yang dapat melampaui langit, dan memiliki energi spiritual dari jenis paling langka di sini di Wildlands. Ketika dia berbicara, dia terus terlihat sangat bersemangat, tetapi juga meluangkan waktu untuk diam-diam mengukur reaksi Raja Hantu Raksasa. Begitu keluar ke tempat terbuka, seluruh area untuk 3.000 meter ke segala arah dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Dalam hal penggunaan skala besar, itu bisa menopang seluruh klan, dan jika digunakan sendiri, akan dianggap sebagai harta berharga untuk kultivasi pribadi. Ekspresi wajah Bai Xiaon sangat hidup, dan dia menggunakan gerakan yang memaksa untuk menekankan kata-katanya. Dari cara dia menggambarkannya, patung spirit jade jelas sesuatu yang sama sekali berbeda. Meskipun Raja Hantu Raksasa belum pernah melihat patung spirit jade, deskripsi Bai Xiaon membuatnya terdengar luar biasa. Iya, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka hal itu benar-benar luar biasa. Namun, terlepas dari kata-katanya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bai Xiaon telah mengukur Raja Hantu Raksasa sepanjang waktu ini, dan setelah melihat reaksinya saat ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah maju dan menurunkan suaranya. Hamba kamu yang rendah hati telah meletakkan patung roh penyihir di salah satu halaman samping kamu, Tuan. Jangan ragu untuk mempelajarinya kapan saja. Pada titik ini, mata Raja Hantu Raksasa itu melebar, dan kemudian senyum lebar muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kehangatan pada Bai Xiaon. Jelas, dia sangat senang dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaon, dan bahkan menatapnya dengan pujian terbuka. Bajingan kecil ini, pikirnya. Benar-benar tahu harus berkata apa dan bagaimana mengatakannya. Tidak hanya dia terampil, dia juga dermawan. Selain itu, dia tahu bagaimana mencari tahu apa yang dipikirkan orang. Pada saat ini, pendapat Raja Hantu Raksasa Bai Xiaon hanya terus tumbuh lebih tinggi. Namun, pada titik ini dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan berdeham. Oh, benar. Aku mendengar bahwa istri mantan kepala klan Chen Klan seharusnya adalah kecantikan yang tiada taranya, karena memiliki fisik yang sempurna untuk bantuan kultivasi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaon, meskipun mengutuk dalam hati, tertawa kecil. Yang Mulia, aku sudah mengirim Nyonya Chen ke halaman samping kamu. Kamu dapat mempelajarinya kapan saja kamu mau, Tuan.
Raja hantu raksasa segera menampar telapak tangannya ke lengan tahtanya. Dengan mata melebar, dia menyalak, sungguh kurang ajar. Nyonya Chen adalah istri dari mantan kepala klan, dan aku adalah salah satu dari 4 raja surgawi, seorang dewa setengah mulia. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Jika tersiar kabar, menurutmu apa yang akan terjadi pada reputasiku? Apakah kamu bodoh, Bai Hao? Suruh Nyonya Chen keluar dari sini sekarang juga. Chapter 684. Raja hantu raksasa benar-benar tampak marah, dan juga sangat kecewa dengan kegagalan Bai Xiaon. Dari raut wajahnya, jika Bai Xiaon tidak segera mengeluarkan Nyonya Chen dari istana kerajaan, maka dia akan mengambil tindakan dan memastikan Bai Xiaon mengerti bagaimana rasanya dihukum karena melakukan kesalahan. Bai Xiaon merasa sangat bersalah, dan dalam hati mengutuk Raja hantu raksasa yang tak tahu malu. Namun, dia hanya berdiri di sana, memberikan pandangan datar kepada Raja hantu raksasa, yang tampaknya tidak tergerak oleh kemarahan yang ditampilkan. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana? Raja hantu raksasa meraung, menepuk tangannya ke singgasananya lagi. Sekarang, tidak ada ekspresi menjilat di wajah Bai Xiaon, hanya ekspresi sedih. Sambil mendesah, dia berkata, "Yang mulia, jangan khawatir. Satu-satunya pihak yang mengetahui hal ini adalah surga, bumi, kamu, dan aku. Tidak ada orang ketiga di dunia yang mengetahui kebenaran. Semua orang berpikir bahwa aku, Bai Hao, menyukai Nyonya Chen, bahwa akulah yang menghanyutkannya dan kemudian membunuh ketua klan. Lebih jauh lagi, tidak ada yang tahu bahwa dia ada di halaman sampingmu, Tuan." Dia menghela nafas lagi, memandang Raja hantu raksasa seolah-olah ingin mengatakan, cukup dengan tindakan itu, tidak ada yang membodohi siapapun di sini. Mata Raja hantu raksasa itu bahkan lebih lebar dari sebelumnya, namun dia sedikit kehilangan kata-kata. Awalnya, dia berasumsi bahwa Bai Hao akan menyanjungnya seperti biasanya, setelah itu dia akhirnya akan berpura-pura menyerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Xiaon akan begitu langsung tentang masalah ini. Lebih jauh lagi, cara Bai Xiaon menunjukkan sikap yang dirugikan menyebabkan senyum malu muncul di wajah Raja hantu raksasa. Yang benar adalah bahwa Bai Hao ini benar-benar menderita pukulan terhadap reputasinya karena masalah ini, dan tidak ada orang lain di dunia yang tahu kebenaran masalah ini. Di dalam, Raja hantu raksasa benar-benar merasa luar biasa tentang masalah ini, dan pada saat ini, pendapatnya tentang Bai Hao terus naik. Meskipun dia senang dengan bagaimana masalah ini ditangani, dia terus menatap dengan kecewa. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, terserahlah. Hanya saja jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke?" Wajah Bai Xiaon berkedut, dan dia terus menatap ke arah Raja hantu raksasa. Ekspresi di wajahnya mengatakan, "Hanya kita berdua di sini, tidak perlu untuk bertindak." Mereka berdua saling menatap sesaat, setelah itu Raja hantu raksasa mulai merasa lebih bersalah. "Bersihkan tenggorokannya," katanya, "posisi majordomo benar-benar hanya kehormatan. Bagaimana kalau aku menunjuk kamu sebagai komisaris inspeksi Giant Ghost City? Tidak ada yang akan dibebaskan dari penyelidikan, dan jika kamu menemukan indikasi pemberontakan yang memicu, kamu dapat mengeksekusi yang bersalah dengan impunitas." Raja hantu raksasa menekankan kata-kata terakhirnya dengan jentikan lengan baju, dan ekspresi yang sangat serius. Mata Bai Xiaon berbinar sebagai respons. Pikiran menjadi komisaris inspeksi, seseorang yang bisa menyelidiki siapapun yang dia inginkan, sangat menggerahkan. Bai Xiaon memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana jika orang menawarkan perlawanan? Raja hantu raksasa tertawa dingin. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi selama pemberontakan, dia sebenarnya tidak mempercayai siapapun di kota. Dan itu terutama benar mengingat ke-9 raja kata itu terlibat. Karena itu, dia merasa sedikit kemauan baik terhadap siapapun. Melambaikan tangannya, dia memanggil tombak hitam, yang dia lemparkan ke Bai Xiaon. Itu seperti sambaran petir hitam yang melesat ke udara untuk muncul tepat di depannya. Yang mengejutkan, ketika tombak berhenti di depannya, gemetar keras, dia menyadari bahwa ada 6 desain emas di atasnya. Pikiran terguncang, dan mata selebar piring, dia tersentak dan berkata, "Peningkatan semangat 16 kali lipat." "Aku sering menggunakan tombak itu di masa-masa awal," kata Raja hantu raksasa. "Anggap itu sebagai hadiah. Jika ada yang menyebabkan masalah, gunakan tombak itu untuk mengeksekusinya." Ketegasan dalam suaranya intens dan juga suram. Ketika dia melihat Bai Xiaon, dia ingat fakta bahwa dia tidak meninggalkannya terlepas dari semua situasi berbahaya yang mereka hadapi, dan juga berpikir tentang bagaimana ada harta ajaib yang kuat dan seorang wanita cantik menunggunya di halaman sampingnya.
Tangan kanan patung hantu raksasa itu dulunya adalah istana operasi untuk Duke Netherworld. Biarkan itu menjadi rumah resmi kamu mulai sekarang. Dada Bai Xiaon terangkat dengan bangga, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Raja hantu raksasa telah secara resmi mempromosikannya, memberinya harta berharga, dan juga memberinya istana operasi. Semua itu menunjukkan bahwa dia memang sangat senang. Memancarkan kesehatan dan semangat, dia menggenggam tangan dan dengan keras berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Sambil tersenyum menyetujui, Raja hantu raksasa menawarkan beberapa kata lagi dorongan, kemudian memberikan pandangan yang menunjukkan bahwa Bai Xiaon harus pergi. Bai Xiaon tahu bagaimana berperilaku dirinya saat diperlukan, dan bisa mengatakan bahwa orang cabul tua itu menjadi gelisah. Oleh karena itu, dia memasukkan tombak yang telah dia berikan ke dalam tasnya, lalu menggenggam tangan dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia akan berjalan keluar dari pintu, dia berhenti dan melihat kembali ke raja. "Yang Mulia, kamu tidak memiliki formula untuk nyala api 18 warna, bukan?" "Formula untuk nyala 18 warna? Bukan aku. Hanya necromancer duniawi yang memiliki formula itu. Ada 3 dari mereka di seluruh Wildlands, dan mereka memiliki posisi yang sangat tinggi. Aku tidak bisa mengambil formula dari salah satu dari mereka bahkan jika aku mau." Raja hantu raksasa tahu bahwa Bai Hao adalah seorang jenius ketika datang untuk menyulap api, tapi apa yang baru saja dia katakan tentang formula untuk nyala api 18 warna sepenuhnya benar. Dengan itu, dia memberikan lambaian tangannya yang tidak sabar, dan kemudian menghilang. Orang cabul tua. Bai Xiaon mengutuk dalam hati. Dengan itu, ia meninggalkan istana kerajaan dan terbang dalam seberkas cahaya ke kediaman lamanya. Kemudian, dia mengambil beberapa harta yang telah diambil dari 3 klan besar dan memberikan bagian kepada Chen Hai dan Yo Yixing. Dia juga meminta mereka membagikan hadiah kepada puluhan ribu pembina jiwa yang telah membantu mereka berurusan dengan 3 klan. Bagaimanapun, dia sudah lama memahami nilai dari menghargai upaya orang-orang yang bekerja untukmu. Chen Hai sangat senang, dan Yo Yixing sama-sama bersemangat. Dan saat hadiah dibagikan kepada para penggarap jiwa lainnya, penghormatan mereka untuk Bai Xiaon tumbuh. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaon menatap istana operasi di sebelah kanan patung hantu raksasa. Sejenak, dia ragu-ragu, dia punya banyak rahasia, dan itu membuatnya gugup untuk berpikir tentang menjadi begitu dekat dengan Raja hantu raksasa sendiri. Tetapi kemudian dia mengangkat dagunya dan dengan bangga bergumam, "Ah, terserahlah. Ini hanya istana operasi. Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, aku tidak bisa hanya memiliki satu tempat tinggal." Dengan itu, ia menggosok tas pegangnya, yang di dalamnya ada lebih dari 10 lidah api 15 warna. Api 15 warna semuanya diambil dari 3 klan besar. Meskipun aku tidak dapat membuat api 15 warna, dengan api yang sudah selesai ini untuk dipelajari, mungkin aku bisa membalikkan jalan menuju kesuksesan. Paling tidak, aku akan dapat memotong banyak waktu dari penelitian aku. Ditambah, dengan nyala api 15 warna, aku bisa menerobos dari tahap awal Naschen Soul ke pertengahan panggung. Pikiran itu membuatnya semakin bersemangat. Begitu dia melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di Wildlands. Seolah-olah itu tidak cukup buruk sehingga semua orang mencarinya. Ya, aku tidak bisa membiarkan fakta itu menahan aku dari meningkatkan basis kultivasi aku. Lagi pula, apa yang aku takutkan? Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, aku yang bertanggung jawab mencari Bai Xiaon. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika aku tidak dapat menemukan Bai Xiaon, lalu siapa lagi yang bisa? Setelah bolak-balik beberapa menit, ia menuju ke ruang meditasi terpencil. Begitu masuk, dia menyiapkan beberapa formasi mantra dan juga menggunakan kekuatan topengnya untuk memastikan dia benar-benar aman. Kemudian dia mengeluarkan kura-kura, duduk bersila, dan mengirim jiwanya yang baru lahir terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, nyala api 15 warna muncul, dan cahaya keemasan berkedip. Jauh di Arch Emperor City, di Hell Emperor Stele, nama Bai Xiaon masih menempati urutan pertama dalam daftar, dengan nomor 14 di sebelahnya. Namun kemudian, namanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua Arch Emperor City dilemparkan ke keributan lain ketika orang-orang mendongak kaget melihat nomor 15 muncul di sebelah nama Bai Xiaon. 15. Bai Xiaon melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir. Apakah orang ini bunuh diri atau semacamnya? Dia tidak akan menyerah untuk mempermainkan hidupnya. Dasar psiko. Aku punya firasat bahwa selama dia tidak terbunuh, Bai Xiaon akan berakhir menjadi penerus Kaisar Neraka.
Cukup banyak orang yang membuat ramalan itu. Ketika kota berubah menjadi kekacauan, Nyonya Merah Debu sedang duduk bermeditasi di Giant Ghost Legion. Ketika dia tahu apa yang terjadi, dia menjerit melengking. Kebenciannya pada Bai Xiaon sudah mengalir sedalam Yellow Springs. Tentu saja, berita itu terbang keluar dari Archemperor City seolah-olah itu memiliki sayap, dan pencarian Bai Xiaon semakin panik. Semua yang terpilih di Wildlands terpaksa menggertakkan gigi dengan marah. Hampir seolah-olah mereka semua telah menampar wajahnya. Di sana di Wildlands, stele Kaisar Neraka telah diambil alih oleh seorang pembudidaya dari sungai Heavenspan. Itu benar-benar membuat mereka marah. Aku akan membunuh Bai Xiaon ini. Kamu lebih baik berharap aku tidak menemukanmu, Bai Xiaon. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi bubuk dan melemparkannya ke angin. Segala macam kutukan dapat didengar di seluruh Wildlands. Meskipun Bai Xiaon tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti bagaimana semua orang bereaksi, dia bisa menebak. Mata jiwanya yang baru lahir terbuka, dan itu terbang keluar dari wajan dan kembali ke tubuhnya. Setelah dia hati-hati memeriksanya untuk memastikan tidak ada masalah, dia menghela nafas lega. HMMMPHH ingin membunuhku. Mengapa kamu tidak mencoba dan menemukan aku terlebih dahulu? Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia sedikit menguji basis kultivasinya, dan segera sangat bersemangat. Basis budidayanya sekarang tak terbatas seperti laut. Dia berada di pertengahan tahap Naschen Soul, jauh melampaui level sebelumnya. Bahkan, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi menemukan seseorang setengah langkah ke alam dewa untuk bertarung. Chapter 685. Sayang sekali aku masih tidak punya cara untuk menumbuhkan tulang kematianku. Meskipun ia senang telah meningkatkan basis kultivasinya lagi, hanya dengan memikirkan tulang kematiannya membuatnya tertekan. Meskipun ia telah memperoleh banyak harta dari 3 klan besar, ia belum menemukan benda yang dapat memberikan kekuatan hidup yang melimpah. Yang membuatnya menghela nafas dengan penyesalan pada kenyataan bahwa dia tidak menggunakan Eternal Parasol pada Raja Hantu Raksasa kembali ketika dia memiliki kesempatan. Setidaknya itu akan memberinya sedikit tenaga hidup untuk bekerja dengannya. Sayang sekali. Ya, waktu dan pasang tidak menunggu siapapun. Sambil mendesah, ia mengusir pikiran berbahaya seperti itu dari benaknya. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa mengetahui bahwa dia telah memikirkan hal-hal seperti itu, dia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Untuk saat ini, aku harus melupakan tulang kematianku. Yang paling penting saat ini adalah penelitian aku terhadap nyala api 15 warna. Jelas, cara terbaik untuk terus meningkatkan basis kultivasinya adalah dengan bekerja keras dengan nyala api multiwarna. Hingga saat ini, ia telah melakukan banyak penelitian pada nyala api 15 warna, tetapi masih ada banyak aspek dari formula yang ia tidak mengerti. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghasilkan lidah api 15 warna dari tasnya memegang, lalu mulai mempelajarinya dengan cermat. Segera, cahaya auguri dapat dilihat di matanya saat dia mulai menganalisisnya dari semua sudut. Mempelajari api 15 warna yang sebenarnya dengan cara ini akan membuatnya jauh lebih mahir dalam menggunakannya, dan akan menjadi titik referensi yang akan membuat pekerjaan di masa depan jauh lebih lancar. 3 hari berlalu dalam sekejap. Bai Xiaon tetap tenggelam dalam meneliti nyala api 15 warna, dan pada banyak kesempatan, matanya berkedip karena kegembiraan dan antisipasi. Meskipun 3 hari adalah waktu yang singkat, karena metode agungnya, ia benar-benar membuat kemajuan yang signifikan. Akhirnya, dia mengirim nyala api yang menyebar untuk melihatnya dalam keadaan yang berbeda, dan kemudian bahkan sampai dengan sengaja menghancurkannya. Ketika semua 15 jenis api yang berbeda muncul, ia membandingkan 14 warna yang dikenal dengan yang ke-15 yang tidak dikenal. Berdasarkan apa yang sudah dia ketahui, itu memberinya pencerahan lebih lanjut yang signifikan. Ketika malam tiba di hari ketiga, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat api 15 yang hancur untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya. Setelah 1 jam berlalu, matanya terbuka, dan mereka bersinar terang. Dia dengan cepat mengeluarkan api 15 warna lagi untuk melanjutkan belajar, ketika tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya keluar ruang meditasi terpencil. 3 hari telah berlalu. Gumamnya. Dengan itu, dia muncul di tempat terbuka dan menunggu di halaman, menatap ke langit. Tak lama, seberkas cahaya muncul, di dalamnya adalah Chen Hai. "Bai, anakku," katanya, tertawa terbahak-bahak. Setelah mendarat di depan Bai Xiaon, dia menggenggam tangan dan membungkuk, senyum lebar di wajahnya. "Chen, sobat tua," kata Bai Xiaon, melangkah maju untuk menariknya dari busurnya. "Bai, anakku, misinya selesai dengan lancar. Semua hal yang kamu minta untuk kamu dapatkan ada di sini." Dengan itu, ia menghasilkan tas pegangan, yang ia bagikan kepada Bai Xiaon.
Bai Xiaon melihatnya, dan sudah mulai terengah-engah. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia menggenggam tangan ke Chen Hai, mengambil tas, dan kemudian mengobrol selama beberapa menit. Akhirnya, Chen Hai pergi. Pada saat itu, Bai Xiaon kembali ke kamar meditasinya yang terpencil dan duduk bersila. Di dalam tas memegang ada 9 kepala manusia. Mereka adalah 9 pembunuh yang diidentifikasi Nyonya Chai ketika diinterogasi. Tak satu pun dari mereka berasal dari klan Bai, mereka semua dipekerjakan langsung oleh Nyonya Chai. Terlepas dari identitas atau kedudukan mereka, mereka sekarang tidak lebih dari kepala tanpa tubuh. Tiba-tiba, Bai Xiaon mendapati dirinya memikirkan saat itu ketika dia pertama kali tiba di Wildlands, dan benar-benar melihat sekilas daging Bai Hao, masih hidup. Sesaat berlalu, dan dia melambaikan tangannya, mengubah 9 kepala yang terpenggal menjadi tidak lebih dari abu. Bai Hao, muridku, katanya lembut, aku sudah membalas dendam kematianmu. Meskipun aku masih menggunakan identitas kamu, aku pikir roh kamu sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Pada titik ini, dia akhirnya menghela nafas panjang. Garis keturunan langsung telah dihukum mati, dan semua pembunuh sekarang tidak lebih dari abu. Pada titik ini, semua karma sepenuhnya diselesaikan. Bai Xiaon mengambil sedikit waktu untuk menenangkan dirinya lagi, lalu mengeluarkan lidah api 15 warna lain dan mulai melakukan augurias. Lebih banyak waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu, selama waktu itu Bai Xiaon menenggelamkan dirinya dalam ruang kerjanya dan melantik api 15 warna. Dia tidak pernah keluar dari meditasi terpencil, namun, ketenarannya terus tumbuh di Giant Ghost City. Pembicaraan tentang hal-hal yang telah terjadi dengan 3 klan besar mulai sedikit mereda, tetapi rasa hormat yang dirasakan orang-orang terhadap Bai Xiaon hanya tumbuh. Dan kemudian ada pengumuman bahwa Raja Hantu Raksasa telah menunjuk Bai Hao untuk menjadi komisaris inspeksi, dan bahkan memberinya dengan tombak berharga dan istana operasi resmi, dan namanya semakin kuat dan terkenal. Ketika Bai Xiaon tumbuh lebih kuat dan dihormati, berbagai kelompok dan organisasi di kota mulai tenang. Periode krisis untuk Giant Ghost City telah berlalu, dan segalanya benar-benar mulai kembali normal. Namun, tidak ada yang bisa mengantisipasi hal itu, tepat ketika Giant Ghost City kembali normal. Suatu sore, insiden yang sangat mengejutkan terjadi 500.000 kilometer jauhnya. Itu adalah area yang luas, 50.000 kilometer yang tertutup kabut tebal, rawa berlumpur yang bahkan tidak dihuni oleh binatang liar. Karena kurangnya segala jenis makhluk hidup, itu adalah lokasi kematian dan kehidupan. Kabut tidak pernah terangkat dari daerah itu tidak peduli sepanjang tahun, yang membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Karena aura kematian yang intens, dan racun keji yang berbahaya bahkan bagi para pembudidaya Nas Chainsaw, beberapa orang yang pernah masuk tempat lama. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati. Sudah lama menjadi daerah terlarang yang tidak ada yang masuk. Setiap penggarap jiwa yang menemukan tempat di jalan mereka akan selalu mengitari itu. Namun, makhluk maha kuasa yang bisa memandang rendah tempat dari atas akan melihat bahwa sebenarnya ada struktur di dalam kabut yang berputar-putar. Itu tampak seperti ketel teh raksasa. Daerah di sekitar ketel teh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Namun, mereka berbeda dari jiwa pendendam yang biasanya terlihat di Wildlands. Mata mereka merah padam, dan mereka tampak sangat kasar. Mereka bahkan memiliki tanduk yang mencuat di dahi mereka, membuat mereka terlihat seperti hantu jahat. Namun, hantu jahat yang kejam hanya ada langsung di sekitar ketel teh, dan tidak terbang ke kabut di luar. Tampaknya, kecuali mereka diprovokasi, mereka tidak akan benar-benar membahayakan. Lokasi ini adalah salah satu alam sakra rahasia milik klan kekaisaran. Itu adalah Necromancer Ketle. Tidak ada investigasi atau penelitian yang pernah mengkonfirmasi asal-usul Necromancer Ketle, atau alasan mengapa ia memiliki kemiripan ketel teh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa nasib baik di dalamnya milik eksklusif klan kekaisaran. Kabut di sekitar ketel membentuk segel sepanjang tahun yang hanya dibuka sesekali. Namun, pada hari ini, seluruh Necromancer Ketle mulai bergetar tak terduga, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara, dan kabut mulai bergolak dan perlahan-lahan bangkit dari tanah. Pada titik itu, jauh di langit di atas ketel Necromancer, bunga hitam aneh muncul. Bunga hitam memiliki 5 kelopak, yang masing-masing menyerupai wajah hantu. Ketika bunga itu mekar, kabut berputar di sekitarnya dan juga berubah menjadi bentuk wajah hantu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Orang pertama yang menyadari perubahan mendadak itu tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa di Giant Ghost City.
Beberapa saat sebelumnya, dia telah duduk di istana kerajaannya mendengarkan laporan Duke de Attrier tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nine Serkata City. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia akan mengajukan pertanyaan ketika, tiba-tiba, wajahnya jatuh, dan dia melihat ke kejauhan. Anggrek Raja Hantu. Katanya, auranya berfluktuasi liar. Mata Duke de Attrier melebar ketika Raja Hantu raksasa tiba-tiba menghilang, untuk muncul tinggi di langit di atas kota. Di sana, ia mulai bergerak secepat sambaran petir, untuk muncul di daerah dekat Necromancer Ketley. Ketika dia melihat bunga hitam melayang di langit, matanya mulai bersinar terang. Dia melirik Necromancer Ketley, lalu berbalik dan menghilang lagi, untuk muncul kembali di istananya. Setelah menolak Duke de Attrier, dia menutup matanya dengan serius untuk beberapa saat, kemudian berbalik untuk melihat ke arah Arch Emperor City. Di kota itu, jauh dari Giant Ghost City, bahwa, di aula besar tertentu di Istana Kekaisaran, 8 tulang kuno dan hancur telah diabadikan. Tiba-tiba, salah satu potongan tulang yang hancur mulai mengeluarkan kabut hitam, yang dengan cepat mengambil bentuk bunga yang identik dengan yang di atas ketel Necromancer. Beberapa pembudidaya tua yang bertindak sebagai penjaga di luar aula tertentu telah merasakan perubahan, dan bergegas masuk. Ketika mereka melihat bunga hitam keluar dari tulang yang remuk, mereka terkejut sampai ke inti. Anggrek Raja Hantu Mekar. Setelah bertukar pandang, orang-orang tua mengeluarkan slip batu giok untuk memberitahu Grand Master utama. Grand Heaven Master saat ini berada di Heaven Master Hall Arch Emperor City. Ketika dia mendengar berita itu, dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan ke arah Necromancer Ketley. Ketel Necromancer aktif, dan Ghost King Orchid bermekaran. Salah satu dari 8 alam saku misterius telah dibuka. Bunga itu sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari luar. Heaven Master, Dewi Merah Debu di sini meminta audiensi. Mata Grand Heaven Master itu berkedip, dan kemudian dia berkata, suruh dia pergi. Buat pengumuman bahwa Ghost King Orchid akan tersedia bagi siapapun yang nasibnya cocok. Setelah pengumuman Grand Heaven Master, berita tentang mekarnya anggrek Raja Hantu dengan cepat menyebar melalui Arch Emperor City. Sementara itu, kembali di Giant Ghost City, Bai Xiaon baru saja melewati api ke-16 berwarna ke-6-nya. Namun, tingkat kendalinya membaik, dan pada titik inilah ia dengan bersemangat mengeluarkan pagoda penimbunan jiwa. Beberapa saat kemudian, segerombolan besar jiwa-jiwa pendendam terbang ke tempat terbuka, dan Bai Xiaon mulai bekerja menyulap nyala api 15 warna. Chapter 686. Karena metode auguri dan reverse engineering, Bai Xiaon sangat percaya diri mengenai formula untuk nyala api 15 warna. Namun, itu masih merupakan hal yang sangat sulit yang akan membutuhkan banyak pekerjaan. Untungnya, dia punya banyak jiwa pendendam untuk diajak bekerja sama. Dia melakukan satu upaya demi satu, dan gagal pada setiap upaya, tetapi pada saat yang sama, belajar dari setiap upaya. Setelah mengidentifikasi alasan kegagalan dan kemudian menyelesaikannya, ia membuat kemajuan yang konstan. Waktu berlalu, dan ia menjadi semakin mahir dalam menyulap api. 10 kali lagi. Itu saja yang aku butuhkan untuk berhasil. Bahkan ketika dia menarik lebih banyak jiwa pendendam untuk diajak bekerja sama, mekarnya anggrek Raja Hantu menyebabkan kehebohan besar di Arch Emperor City. Anggrek Raja Hantu Mekar. Seharusnya, Kaisar Lengkung generasi pertama secara pribadi menanam Ghost King Orchid di Necromancer Ketley. Jika kamu memakan buah dari bunga itu, kamu dapat menyembuhkan jiwa dewa yang rusak dan memurnikan tubuhmu, menghilangkan kekotoran batin. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Ini dapat mereset dengan sempurna basis kultivasi kamu, memungkinkan kamu untuk sepenuhnya mengganti semua teknik yang kamu gunakan dengan yang lain. Aku juga mendengar bahwa buah anggrek Raja Hantu dapat menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mati. Pada saat yang paling singkat, Arch Emperor City mulai berdengung dengan segala macam pembicaraan. Para bangsawan dan orang-orang berpengaruh yang penting di dalam kota semua penuh dengan kegembiraan. Meskipun anggrek Raja Hantu sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa, itu juga bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Hampir semua rumah mewah di kota itu astir, namun, tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan. Bagaimanapun, Necromancer Ketley milik klan Kekaisaran, dan meskipun pengumuman telah dibuat bahwa bunga itu akan jatuh ke siapapun yang cocok, takdir aturan yang mengatur kompetisi belum diumumkan kepada publik. Namun, itu dengan cepat berubah saat dekret kekaisaran diturunkan. Dan Necromancer Ketley, salah satu dari 8 ranah saku misterius milik klan Kekaisaran, sekarang terbuka. Sesuai dengan kehendak Grand Master besar, tidak ada orang di atas atau di bawah tahap Naschen Soul yang bisa masuk. Hanya para pembudidaya Naschen Soul yang bisa masuk dan mencari keberuntungan di dalamnya.
Dari anggota klan kekaisaran ke keluarga aristokrasi, kelompok manapun dapat mengirim satu orang untuk memasuki wilayah kantung. Segera setelah dekret keluar, semua kelompok berpengaruh di kota mulai menganalisis makna yang lebih dalam di baliknya. Segera, mata dilayangkan ke arah Giant Ghost City. Jelas, dekret itu tidak benar-benar dikeluarkan oleh Kaisar Agung, melainkan oleh Grand Master Agung. Saat ini di Arch Emperor City, kata-kata Grand Heaven Master dianggap lebih serius daripada Kaisar Agung. Namun, reaksi dari kelompok-kelompok berpengaruh di kota dibungkam, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Akhirnya, berita tentang dekret itu sampai ke telinga raja yang tinggi, berotot 9 kata. Dia berdiri di sana di istana kerajaannya di kota 9 kata, sebuah kapak besar bersandar di sebelahnya, memandangi sebuah batu giok. Perlahan, senyum menyebar di wajahnya. Kamu benar-benar menginginkan anggrek raja hantu itu, bukankah kamu raja raksasa hantu? Ya, aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan keinginanmu. Dia dan raja hantu raksasa telah berselisih satu sama lain selama bertahun-tahun. Selama waktu itu dia tidak pernah diberi kesempatan untuk secara pribadi melakukan sesuatu tentang situasi. Namun, selama periode pembusukan raja hantu raksasa, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melakukan pukulan bersama dengan pemberontakan 3 klan besar. Senyum dingin muncul di wajah 9 kata raja saat ia berkata, dikatakan pada Pangeran Yao Hong untuk segera datang menemui aku. Selanjutnya, selip tulang muncul di tangannya ketika dia mengirimkan pesan ke kelompok dan klan berpengaruh lainnya di kota 9 kata, memberi mereka berbagai instruksi. Di atas gunung yang menjulang tinggi di World Champion City, seorang pria parubaya berdiri di sana, mengenakan jubah hijau, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia tidak kekar seperti Raja 9 Kata, tapi dia masih tampak seperti tokoh terpenting di langit dan bumi, memancarkan tekanan yang membebani semua ciptaan. Pria itu tidak lain adalah Raja Juara Perang. Menarik. Anggrek Raja Hantu sudah berbunga 4 kali. Di masa lalu, itu selalu salah satu Raja Hantu Raksasa yang mendapat bunga. Bunga itu jelas sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa saat ini. Jika dia mendapatkan yang ini, dia akan dapat menyelesaikan struktur 5 elemen, dan tekniknya akan lebih mematikan. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah lagi memiliki periode pembusukan. Itu berarti bahwa siapapun yang mendapatkan bunga kali ini akan bisa mendapatkan harta paling berharga yang bisa dibayangkan dari Raja Hantu Raksasa dalam perdagangan. Dengan mata menyipit, Raja Juara Perang memikirkan botol obat pil tertentu yang dimiliki oleh Raja Hantu Raksasa, yang dapat memperbaiki semua jenis obat tingkat tinggi. Setelah berpikir sejenak, Raja Sang Juara Perang tersenyum samar dan berkata, "Yier, datang temui aku segera." 9 Raja Kata dan Raja Juara Perang memiliki berbagai pemikiran tentang masalah ini. Sementara itu di Spirit Advent City, yang terakhir dari 4 Raja Surgawi, Raja Roh Kedatangan, juga tergerak. Dia adalah seorang pria yang sangat gemuk, segunung daging yang bahkan lebih besar daripada Fatih Zhang selama bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang di Wildlands yang akan menggodanya tentang berat badannya. Ketika dia duduk di sana di istana kerajaannya, dikelilingi oleh para pelayan wanita, segelas alkohol di tangannya, matanya mulai bersinar terang. Raja Hantu Raksasa pasti akan mengalami masa sulit saat ini. Aku yakin semua orang akan melakukan yang terbaik untuk mengacaukannya. Ya, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan kesempatan ini untuk mendapat untung dari kemalangannya? Tertawa dengan sepenuh hati, dia menoleh dan berteriak, Shanshan, putriku yang cantik, bukankah kamu selalu mencari orang untuk berkelahi? Ya, aku akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan hal itu. Pergi ke Necromancer Ketle dan berkelahi dengan siapapun yang kamu suka. Dapatkan buah anggrek Raja Hantu, dan bawa kembali untukku. Di halaman tambahan jauh di dalam Spirit Advent City, suara gemuruh yang kuat dapat terdengar ketika seorang wanita muda yang gagah berani muncul. Tindakan ketiga Raja Surgawi ini seperti baling-baling angin yang menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh semua kekuatan lain di Arch Emperor City. Itu hampir seperti reaksi berantai. Tak lama, banyak suara bisa terdengar di markas besar kelompok dan klan berpengaruh. 1 orang per kelompok. Itu berarti hanya 1 orang dari Giant Ghost City yang akan ada di sana. Aku kira kita bisa mengambil risiko menyinggung Raja Hantu Raksasa, tetapi terlibat dalam perkelahian antara 4 Raja Surga tidak akan sia-sia. Klan Yao tidak akan berpartisipasi. Raja Hantu Raksasa mungkin adalah dewa, tetapi mengingat hubungan baik klan kita dengan Raja 9 Kata, kita tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Baiklah, kirim putra kilin klan ke Necromancer Ketle untuk mendapatkan nama untuk dirinya sendiri. Sudah lama sejak sebuah kompetisi telah terjadi, sehingga hampir semua klan dapat berpartisipasi. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Nash Chen Soul Juniors untuk menjadi terkenal. Kita mungkin akhirnya menyinggung Raja Hantu Raksasa,
tetapi dengan Raja Pemenang Perang ikut serta, kita tidak perlu takut apapun. Adegan seperti ini dimainkan di berbagai lokasi di Wildlands. Tentu saja, Duke Deathrier memiliki mata dan telinga di banyak tempat, dan segera mendapat kabar. Tampak sangat muram, dia menuju ke istana kerajaan. Setelah dia pergi, raungan kemarahan bisa terdengar dari dalam istana kerajaan. Raja Hantu Raksasa melompat dari tahta kerajaannya, matanya bersinar sedingin es. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar perlu mendapatkan laporan rahasia dari Duke Deathrier. Dia sudah lama menduga bahwa kejadian mekarnya Raja Hantu Anggrek ini akan menimbulkan kehebohan besar. Setelah periode pembusukannya berakhir dan dia kembali ke Giant Ghost City, dia terus-menerus memikirkan Necromancer Catley. Bahkan perhitungannya yang kasar telah membawanya ke kesimpulan bahwa anggrek Raja Hantu akan segera mekar untuk kelima kalinya. Sebagai hasilnya, dia telah memberi perintah kepada Duke Deathrier untuk mengawasi raja-raja surgawi lainnya, dan juga telah membuka pembicaraan dengan Grand Haven Master, berharap membuatnya setuju untuk memberikan hak masuk eksklusif Giant Ghost City. Jelas, Grand Master Agung itu menolak permintaan itu. Bahkan tawaran Raja Hantu Raksasa untuk berutang budi padanya tidak banyak berubah pikiran. Meskipun itu bukan pukulan besar baginya, itu masih membuatnya marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Pemimpin agung itu memegang kendali atas kaisar dan kaum bangsawan, dan jelas seseorang yang harus ditakuti. Semua orang tahu betapa pentingnya anggrek Raja Hantu bagi aku. Apakah ketiga bajingan itu benar-benar berpikir mereka bisa mencuri milikku? Selain itu, mereka berusaha melemahkan aku dengan mencegah organisasi yang berhubungan baik dengan aku di Giant Ghost City untuk berpartisipasi. HMPH. Tiga raja lainnya yang bersekongkol dengan aku adalah orang nomor 2. Sikap Grand Haven Master adalah hal yang paling penting. Raja Hantu Raksasa mengertakkan gigi pada kenyataan bahwa Grand Haven Master telah secara khusus mengeluarkan perintah yang mencegah para dewa dan dewa memasuki ke Tel Necromancer. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan siap untuk sesuatu seperti ini? Dengan dengusan dingin, dia memikirkan orang tertentu, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Lagi pula, aku harus mengajar hooligan kecil itu pelajaran. Kepalaku tidak akan dipukul dengan santai. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Raja Hantu Raksasa mengeluarkan dekret kerajaan. Panggil Bai Hao untuk menemuiku. Segera. Saat perintah keluar, Bai Xiaon berada di ruang meditasi terpencil, bekerja menyulap nyala api 15 warna. Dia telah gagal lebih dari 10 kali, tetapi matanya bersinar dengan tekad yang keras kepala. Dia saat ini benar-benar fokus pada api di tangannya, dan memberi makan jiwa-jiwa pendendam di sekitarnya. Dia tidak berani bersantai untuk sesaat. Saat jiwa-jiwa pendendam mengalir ke dalam api, matanya berubah menjadi merah darah. Api menyebar, dan kemudian mulai menyatu kembali ke telapak tangannya, lalu dia menutup jari-jarinya menjadi kepalan. Mengambil napas bersemangat, dia membuka jari-jarinya untuk mengungkapkan lidah api tepat di tengah-tengah tangannya. Dia segera mulai tertawa senang. Akhirnya berhasil. Itu tak lain adalah api 15 warna. Api 15 warna ini menunjukkan bahwa Bai Xiaon bukan lagi ahli nujum di darat, tetapi telah mencapai peringkat langit. Ada kurang dari 100 ahli nujum surgawi di seluruh Wildlands, membuat mereka sangat langka. Tapi sekarang, berkat penelitian dan augunya yang konstan, Bai Xiaon naik ke peringkat itu. Bahkan ketika dia menikmati kesombongannya, dia mendengar suara di luar fasilitas meditasinya yang terpencil. Majordomo, Yang Mulia Raja telah memanggilmu, cepat-cepat. Mata Bai Xiaon melebar ketika dia bertanya-tanya mengapa Raja mungkin memanggilnya, terutama ketika dia sudah berencana untuk keluar dari meditasi terpencil. Ini sepertinya aneh. Dia tidak bisa melihatku di sini, kan? Merasa sangat gugup, dia melihat sekeliling, dan kemudian menyingkirkan nyala 15 warnanya. Setelah keluar dari fasilitas meditasinya yang terpencil, dia melihat ada 2 penjaga kota menunggu, yang segera menyambutnya dengan tangan yang digenggam. Untuk apa Raja ingin melihatku? Tanyanya dengan santai. Kedua penjaga ragu-ragu, tetapi tahu bahwa Bai Xiaon adalah orang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Menurunkan suara mereka dengan cepat menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang anggrek Raja Hantu, dan dugaan mereka tentang bagaimana itu melibatkannya. Begitu Bai Xiaon mendengar berita itu, hatinya bergetar ketakutan. Semua Naschen Soul yang dipilih di hutan akan pergi. Pikirnya. Kedengarannya terlalu berbahaya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia batuk seteguk darah. Dengan terhuyung mundur, dia meratap, ya aku baru saja mengalami kemunduran dengan basis kultivasi aku. Laporkan kembali kepada Yang Mulia Raja bahwa aku harus kembali ke meditasi terpencil untuk membuat beberapa penyesuaian.
Dengan itu, ia bergegas kembali ke fasilitas meditasinya yang terpencil dan membanting pintu di belakangnya. Kedua penjaga kota terperangah oleh pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Chapter 687. Perasaan ilahi Raja Hantu Raksasa itu tidak begitu kuat sehingga bisa menjaga pengawasan setiap hari dari semua Giant Ghost City. Itu bahkan kurang mempertimbangkan mengingat bagaimana dia terlibat dalam rencananya saat ini. Bahkan, setelah mengeluarkan panggilan ke Bai Xiaon, dia sudah mulai sepenuhnya mengubah rencananya secara keseluruhan. Buah anggrek Raja Hantu terlalu penting baginya. Tidak ada Raja Hantu Raksasa sebelumnya yang pernah mencapai tingkat kemajuannya saat ini. Dia telah mengumpulkan 4 buah sejauh ini, dan hanya perlu 1 buah lagi untuk membuat satu set lengkap 5 elemen. Dengan set lengkap itu, dia akan bisa menghilangkan kelemahan dalam teknik yang dia kembangkan. Karena itu, dia tidak mau menerima kemungkinan kecelakaan. Dia harus menjamin dengan kepastian 100% bahwa dia akan mendapatkan buah Raja Hantu itu. Lagi pula, jika orang lain mendapatkannya, ia kemudian akan berada dalam posisi pasif, dan mustahil untuk mengatakan hal-hal tak terduga apa yang akan terjadi. Hasil optimal baginya untuk mendapatkan buah dengan caranya sendiri. Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah merenungkan semua masalah ini ketika kedua penjaga kembali dengan berita tak terduga bahwa Bai Xiaon telah pergi ke sesi meditasi terpencil yang panjang, setengah tahun yang panjang. Mata Raja Hantu Raksasa itu melebar, dan amarahnya segera mulai membakar. Menembak berdiri, dia menghilang, untuk muncul kembali tepat di luar halaman tambahan Bai Xiaon. Sepenuhnya mengabaikan formasi mantra yang melindungi fasilitas meditasi Bai Xiaon yang terpencil, dia melangkah maju untuk muncul di dalam. Begitu dia muncul, dia melihat Bai Xiaon, wajahnya pucat dan mata mendung, mendorong ke dadanya saat dia batuk seteguk darah. Meskipun dia tampak terkejut menemukan orang lain di kamar meditasinya yang terpencil, dia berhasil berdiri, lalu dia menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Raja Hantu Raksasa agak terkejut dengan berapa banyak darah yang baru saja Bai Xiaon batuk, dan betapa lemahnya dia. Setelah memindai dia dengan akal ilahi, dia bisa merasakan ketidakstabilan di basis kultivasinya, di mana wajahnya menjadi gelap. Bagaimana ini terjadi? Tanyanya dengan geraman. Yang Mulia. Bai Xiaon tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sambil menghela napas dalam-dalam, dia menyeka darah dari bibirnya, merendahkan suaranya, dan melanjutkan, hambamu yang rendah hati pergi ke neraka dan air tinggi bagimu. Sayangnya, basis kultivasi aku tidak cukup kuat, dan dalam dorongan terlalu cepat aku ke tahap awal Naschen Soul, aku membuat beberapa kesalahan. Meskipun suaranya bergetar setiap minggu, matanya bersinar dengan tekad untuk terus berbicara. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia, yang aku butuhkan adalah setengah tahun, dan aku akan kembali normal. Tampaknya memanggil upaya, dia menampar dadanya untuk menekankan kata-katanya, tampak seperti tipe orang yang tidak mau ragu untuk mati demi kedaulatannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengukur Raja Hantu Raksasa, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pergi ke daerah berbahaya apapun yang terjadi. Giant Ghost City pastinya adalah tempat teraman. Ekspresi Raja Hantu Raksasa berkedip ketika dia merenungkan situasi. Setelah melihat Bai Xiaon dari atas ke bawah, dia akhirnya memutuskan bahwa semuanya terlalu kebetulan. Bagaimana mungkin, tepat ketika anggrek Raja Hantu mekar, menyebabkan kegemparan besar di antara semua yang dipilih di tanah, bahwa basis budidaya Bai Hao tiba-tiba akan memiliki masalah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memilah-milah kata-kata Bai Xiaon. Melambaikan tangannya, dia memanggil pil obat. Itu putih bersih, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya dapat dilihat gambar naga, dan itu memancarkan aroma obat yang mengejutkan. Begitu Bai Xiaon melihatnya, matanya membelalak, dan dia bahkan megap-megap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat di Wildlands. Sebagai apoteker Grandmaster, dia bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah semacam obat suci yang dirancang untuk menyembuhkan cedera. Bahkan, tampaknya melampaui pil Vestli ilahi yang dia gunakan di masa lalu. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pil obat seperti ini dapat dianggap langka bahkan di wilayah Sungai Heavenspan, apalagi di Wildlands, di mana pil obat hampir tidak ada. Jelas, itu adalah barang berharga untuk Raja Hantu Raksasa. Nama pil ini adalah Heavenly Good Fortune Pill. Kamu hanya bisa makan 9 dalam hidup kamu, dan alasan bahwa periode pembusukan aku sangat singkat adalah karena aku mengkonsumsi 9 sekaligus. Siapapun yang mengkonsumsinya dalam keadaan normal akan mengalami pemulihan penuh dari semua cedera hanya dalam satu napas waktu. Luangkan waktu sebentar untuk berpikir. Bahkan jika kamu terluka parah, kamu akan pergi misi ini, apakah kamu mau atau tidak?
Jika kamu menolak untuk minum pil dan gagal dalam misi, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kamu. Tapi jika kamu benar-benar mengkonsumsinya, maka kamu pasti harus berhasil dalam misi. Mulut Bai Xiaon. Bai Xiaon menggigil ketakutan, tetapi masih berhasil menjangkau dan menyambar pil itu dari udara. Merengut di ambang air mata, dia melihat kembali ke raja, mengutuk ke dalam, tetapi tahu dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Menimbang seberapa tegas raja hantu raksasa itu bertindak, Bai Xiaon dapat mengatakan bahwa itu persis seperti yang dikatakan orang itu, dia akan pergi misi ini apakah dia mau atau tidak. Meskipun dia merasa sangat salah tentang semua ini, dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya. Bahkan, pada titik inilah beberapa suara retak tiba-tiba terdengar dari dalam dirinya, dan basis kultivasinya yang sebelumnya tidak stabil tiba-tiba kembali normal. Jangan khawatir, Yang Mulia, aku pasti akan menyelesaikan misi. Katanya dengan keras. Kamu sudah pulih. Raja hantu raksasa itu bertanya, matanya menyipit saat dia tersenyum. Kamu mengatakannya bahkan sebelum aku menyadarinya, Yang Mulia. Wow, ini luar biasa. Terobosan basis kultivasi aku datang karena aku memiliki audiensi dengan kamu, dan sekarang aku telah pulih untuk alasan yang sama. Kedua perkembangan ini terjadi karena bertemu dengan kamu secara langsung. Yang Mulia, kekuatan kamu melampaui semua ciptaan, seperti naga yang terbang ke surga tertinggi. Pandangan sekilas dari kamu adalah seperti mengkonsumsi obat suci penyembuhan. Semua sanjungan Bai Xiaon disampaikan tanpa sedikit pun memerah, dan diucapkan dengan tulus. Raja hantu raksasa menghela nafas, sangat menyadari apa yang dilakukan Bai Xiaon. Tidak khawatir tentang betapa liciknya Bai Xiaon berusaha menjadi, ekspresi raja hantu raksasa berubah muram ketika ia terus memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi. Bai Xiaon mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sesudahnya, benar-benar menghela nafas lega. Lagi pula, dia tahu bahwa, mengingat betapa luar biasanya dia bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba bergerak melawannya. Semakin dia mendengarkan, semakin lebar matanya, dan semakin jantungnya mulai berdebar pada kenyataan bahwa hampir semua orang bekerja sama melawan Raja Hantu Raksasa. Kita berbicara tentang banyak ahli waris yang nampak bagi Raja-Raja Surga, plus dipilih dari kaum bangsawan dan bangsawan di Arch Emperor City. Meskipun tidak semua dari mereka mencapai tahap Naschen Soul dengan jiwa binatang buas, pasti ada beberapa. Ditambah lagi, mereka semua akan bekerja sama melawanku. Segera cemberutnya kembali. Semua pembudidaya yang akan pergi ke pengadilan ini dengan api dipilih dengan sangat kuat. Meskipun Bai Xiaon tahu dirinya luar biasa, bahkan seekor harimau tidak bisa melawan sekawanan serigala yang rakus. Salah langkah sedikit pun di pihaknya, dan kehidupan kecilnya yang malang akan berada dalam bahaya. Sial, kenapa hanya para pembudidaya Naschen Soul yang bisa pergi? Akan jauh lebih baik jika sebagian besar orang berada di tahap formasi inti. Meskipun dia ingin menangis, tidak ada air mata yang akan datang. Yang benar adalah bahwa bahkan jika dia lebih kuat dari dia masih tidak akan percaya diri. Namun, mengingat ekspresi keras kepala di wajah Raja Hantu Raksasa, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengangguk setuju. Raja Hantu Raksasa itu bisa merasakan kebosanan Bai Xiaon, jadi setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, namun, jangan terlalu banyak tekanan. Dengan tombaku yang bisa dipercaya, dan beberapa pil keberuntungan yang mengangkat berat badan, kamu seharusnya sangat aman. Selanjutnya, aku akan membuat pengaturan lain untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar di Necromancer Castle. Namun, bahkan jaminan semacam itu tidak menghapus kerutan wajah Bai Xiaon. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa menurunkan suaranya dan berkata, jangan lupa tentang mantra restriktif yang menghubungkan kita berdua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mengirim kamu ke suatu tempat untuk dibunuh? Setelah mendengar itu, suasana hati Bai Xiaon sedikit cerah. Semakin dia memikirkannya, semakin kecil kemungkinan seseorang akan berusaha menimbulkan masalah baginya. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Raja Hantu Raksasa, sepertinya akan ada orang di dalam yang akan membantunya jika dia membutuhkannya. Setelah menawarkan beberapa kata instruksi, Raja Hantu Raksasa menyerahkan Bai Xiaon sebotol obat, di mana ada 8 Heavenly Good Fortune Pills. Termasuk yang dia berikan beberapa saat yang lalu, itu membuat total 9. Setelah melihat semua pil itu, Bai Xiaon merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dengan itu, Raja Hantu Raksasa pergi, secara bersamaan memberikan perintah kepada Duke de Atrier untuk menemani Bai Xiaon di kapal perang hantu raksasa ke Ketel Necromancer.
Kapal perang hantu raksasa adalah sebuah kapal udara hitam besar yang menembus langit dengan kecepatan luar biasa. Itu memiliki patung hantu raksasa di atasnya yang memancarkan cahaya hitam, serta aura yang menakutkan. Bai Xiaon saat ini berdiri di geladak kapal perang, mendesah lesu. Di sebelahnya adalah Duke de Atrier, yang menatapnya dengan ekspresi bingung. Sambil terkekeh, Duke de Atrier berkata, "Ada apa dengan alis yang berkerut, Major Domo Bai? Kamu tidak mengerutkan kening seperti itu bahkan ketika tiga dewa mengejar kamu." Apa omong kosong? Bai Xiaon berpikir dalam hati. Kembali ketika ketiga dewa mengejar dia, dia punya banyak senjata rahasia untuk dipanggil. Dia tahu bahwa Raja Hantu Raksasa akan pulih dalam beberapa hari, dan karenanya bersedia mengambil risiko besar. Situasi saat ini tidak seperti itu. Namun, dia juga menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk menjadi lemah atau takut. Berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dia memukul dadanya dengan keras dan berkata, "Kamu melihat sesuatu, Duke de Atrier." "Aku tidak mengerutkan kening," aku berpikir. Dan ini bukan alis berkerut, itu adalah ekspresi niat membunuh. Ekspresi Duke de Atrier berubah lebih aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua tidak banyak bicara selama sisa perjalanan. Akhirnya, Bai Xiaon menyadari bahwa ada sekelompok besar jiwa pendendam yang bergerak di tanah di bawah mereka. Ketika Duke de Atrier memperhatikan apa yang dia lihat, dia menawarkan penjelasan singkat. Setiap kali ketel Necromancer dibuka, itu menarik banyak jiwa pendendam. Mereka secara naluriah mencoba masuk ke tempat itu. Terkejut, Bai Xiaon menyadari lebih dari sebelumnya bahwa Necromancer Ketle ini jelas merupakan tempat yang luar biasa, dan juga yang berbahaya. 2 jam lagi berlalu, dan sekarang, kapal perang sudah berada di wilayah ketel besar yang sebenarnya. Saat itu malam, dan langit yang sebelumnya cerah sekarang tersumbat oleh awan. Selain itu, dimungkinkan untuk melihat anggrek raja hantu yang mengejutkan di kejauhan. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar daerah anggrek raja hantu, memenuhi langit dan tanah, menciptakan pusaran yang menjerit-jerit yang tak seorang pun berani mendekatinya. Bai Xiaon sebenarnya tiba lebih awal, dan tidak ada orang lain di daerah itu. Dia yang pertama. Namun, itu memberinya banyak waktu untuk mempelajari daerah sekitarnya. Tak lama, dia bisa melihat ketel besar di bawah anggrek raja hantu. Warnanya gelap gulita, dan tampak sangat kuno. Lebih jauh lagi, itu adalah kabut hitam yang keluar dari ketel itu sendiri yang menciptakan hantu anggrek raja hantu yang berkabut di atas. Ini adalah ketel Necromancer. Bai Xiaon tersentak, dan jantungnya bergetar. Bahkan dengan sekali lirikan, dia bisa mengatakan bahwa ketel ini adalah beberapa jenis benda magis. Ada langit dan bumi lain di dalam ketel Necromancer, jelas Duke de Atrier. Asal-usulnya adalah sebuah misteri, tetapi menurut beberapa legenda, itu berasal dari luar langit. Kisah-kisah lain mengatakan bahwa itu adalah barang berharga milik generasi pertama kaisar-kaisar. Pada titik ini, sangat tidak mungkin untuk menentukan kebenaran. Adapun anggrek raja hantu, sebenarnya tumbuh di baskom di tengah-tengah dunia ketel. Di dalamnya sangat besar, tetapi yang harus kamu lakukan adalah terbang ke pusat tempat itu, dan kamu akan menemukan baskom itu. Kebetulan, menurut semua catatan yang kita miliki, itu benar-benar akan memakan waktu setelah bunga kabut terbentuk untuk bentuk anggrek raja hantu yang sebenarnya untuk matang. Yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan buahnya, dan kemudian setelah kamu keluar, aku akan melindungi kamu. Jika ada yang berani menyerang kamu atau mencuri buah dari kamu pada waktu itu, Yang Mulia Raja secara pribadi akan datang untuk menangani situasi ini. Di dalam ketel, kamu akan sendirian. Duke de Atrier kemudian melanjutkan untuk menawarkan beberapa peringatan dan nasihat lagi. Bai Xiaon merasa lebih gugup dari sebelumnya, tetapi terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya terlihat dari kejauhan, beberapa datang dari arah Arch Emperor City, dan yang lain datang dari 3 kota raja lainnya. Beberapa orang lain mendekat dari portal teleportasi di daerah itu. Chapter 688. Ekspresi Duke de Atrier sedikit berkedip, dan Bai Xiaon tampak sangat gugup. Bahkan ketika Bai Xiaon berbalik untuk melihat ke kejauhan, 2 sinar cahaya melesat ke arah mereka, melepaskan ledakan sonik saat mereka menembus udara. Segera, 2 orang menjadi terlihat. Salah satunya adalah seorang lelaki tua keriput mengenakan jubah hitam. Matanya mendung, dan wajahnya mengendur. Dia tampak menyatu dengan surga dan bumi, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak terlihat ketika diperiksa dengan akal ilahi.
Dia melirik singkat ke Bai Xiaon, lalu menatap Duke Deatrier dan tersenyum, serentak menggenggam tangan sebagai salam. Duke Deatrier menggenggam tangan sebagai balasan. Di sebelah pria tua itu ada seorang pria muda berjubah ungu. Ada sesuatu yang kejam dan angkuh tentang dia, terutama matanya, yang tajam-tajam. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar tahap Naschen Soul, yang membuatnya tampak seperti pedang yang terhunus, siap untuk memotong apapun menjadi berkeping-keping. Pria muda itu melirik Bai Xiaon sebentar, terkekeh dingin, dan kemudian memalingkan muka ke Necromancer Ketley. Melihat betapa seriusnya Bai Xiaon menerima kedatangan keduanya, Duke Deatrier mengirimkan pesan. Dia adalah pewaris ke-9 Raja Kata-Kata. Pangeran You Hong. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang kejam dan tidak berperasaan, dan telah membunuh banyak orang pada masanya. Bai Xiaon menelan ludah. Meskipun dia tidak yakin bagaimana dia mengetahuinya, tetapi hanya melihat You Hong, dia bisa mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap Naschen Soul dengan menggunakan jiwa binatang buas. Mungkin dia mengetahuinya karena dia memiliki surga Dao Naschen Soul. You Hong terlihat sangat mengesankan. Dia adalah seorang pewaris, dan pastinya memiliki beberapa sihir rahasia tingkat dewa. Jelas, dia adalah orang terpilih yang tidak boleh diprovokasi. Aku bertaruh aku bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi mengingat siapa ayahnya, aku mungkin tidak boleh mengacaukannya. Bahkan ketika Bai Xiaon membuat keputusan ini, lebih banyak cahaya muncul di kejauhan, 2 balok yang berisi 2 wanita. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah putih tebal. Ekspresinya tenang, tetapi wanita muda di sebelahnya jelas tipe yang suka memerintah dan mendominasi. Matanya dipenuhi keinginan untuk bertempur, dan meskipun dia mengenakan sarung tangan ungu, dan sangat cantik, dia jelas tipe yang kasar. Segera setelah wanita muda itu muncul, kelopak mata You Hong berkedut gentar, seolah-olah dia tidak berani memandangnya. Ketika Bai Xiaon melihat itu, dia tersentak pelan. Pada titik ini, Duke Deatrier mengirimkan lebih banyak informasi. Putri Sushan, Putri Raja Roh kedatangan. Gadis yang kejam, tipe yang akan kehilangan kesabarannya jika kamu mengatakan satu hal yang salah. Kenapa semua Wildlands yang dipilih ini tampak benar-benar brutal? Pikir Bai Xiaon, kelopak matanya sendiri berkedut. Sushan ini mencapai lingkaran besar menggunakan jiwa Deva Beast, dan memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat. Mengingat fakta bahwa bahkan You Hong tampaknya takut pada Sushan, Bai Xiaon tidak berani menatapnya lebih dari beberapa saat. Namun, sebelum dia bisa memalingkan muka, mata mereka terkunci, dan Sushan memelototinya. Dari sorot matanya, dia gatal ingin melawannya, tapi syukurlah, wanita tua di sebelahnya berdeham, dan Sushan mundur beberapa langkah dengan kecewa. Bai Xiaon bisa melihat betapa kejamnya seorang gadis, dia ingin menyerangnya hanya karena menatapnya. Tempat ini terlalu biadab. Wildlands jelas bukan tempat yang cocok untukku. Bahkan ketika dia menghela nafas, lebih banyak sinar cahaya mendekat, kali ini berisi lusinan orang. Ini adalah anak-anak terpilih dari berbagai kelompok di Wildlands, semuanya dikawal oleh pelindung Dao. Tidak ada pelindung Dao yang dewa, seperti yang dikirim oleh Raja Surgawi, tetapi kebanyakan dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Setelah tiba, para pendatang baru menyebar. Beberapa dari mereka bergabung dengan You Hong, sementara yang lain pergi untuk berdiri di dekat Sushan. Beberapa dari mereka berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil, di mana mereka memandang ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Little Wolf God, Li Tiansheng, Zhao Dongshan, Miao Lin Er. Ketika yang terpilih tiba, Duke Deatrier akan memberitahu Bai Xiaon nama-nama mereka. Dan saat dia melakukannya, hati Bai Xiaon terus berdetak. Wolf God kecil adalah seorang pria muda dengan ekspresi terus-menerus dari niat membunuh di wajahnya, dan matanya yang memancarkan kebrutalan. Li Tiansheng tampak sedikit lebih baik, tetapi memiliki pandangan seram padanya yang membuat Bai Xiaon merasa sangat tidak nyaman. Zhao Dongshan sangat kekar, seolah-olah darah raksasa biadab mengalir di nadinya. Dia tampak seperti gunung kecil ketika dia berdiri di sana, memegang tongkat gigi serigala raksasa di satu tangan. Sebagian besar yang dipilih adalah pria, dengan sedikit wanita. Namun, ada satu wanita yang menarik perhatian Bai Xiaon. Dia tidak lain adalah yang diperkenalkan Duke Deatrier sebagai Miao Liner. Dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka yang menonjolkan tubuhnya yang lentur, dan menjadikannya pusat perhatian di antara yang lainnya. Dia tampaknya tidak peduli tentang itu, dan bahkan mengenakan senyum riang. Ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaon sedang menatapnya, dia menutupi senyumnya dengan mulut. Saat dia bergoyang ke depan, kakinya yang panjang dan seperti susu terlihat jelas, menyebabkan Zhao Dongshan, yang berada tepat di sebelahnya, mulai terengah-engah.
Bai Xiaon mencuri pandang lebih jauh. Jantung berdebar kencang, dia tidak bisa tidak menganalisisnya secara objektif. Wanita-wanita Wildlander ini berpakaian cukup berani, tetapi mereka tidak sesuai dengan Song Junwanku. Meskipun Wildlander semuanya tampan dan bahkan cantik, mereka semua memiliki aura pembunuh yang mengindikasikan mereka telah membunuh banyak orang. Aku di sini mewakili Raja Hantu Raksasa, jadi di mana pasukan Raja Hantu Raksasa? Mengapa tidak ada orang yang datang untuk berdiri di sisiku? Bai Xiaon mulai merasa seolah ada sesuatu yang salah. Mungkin mereka belum datang. Atau mungkin mereka merahasiakan identitas mereka. Setelah melihat sekeliling pada kerumunan yang tumbuh, dia mencoba menebak siapa yang mungkin diatur oleh Raja Hantu Raksasa untuk membantunya. Namun, setelah sedikit waktu, kecurigaannya tentang masalah ini terus bertambah. Lebih banyak orang terus berdatangan, kira-kira setengah dari mereka menjadi pelindung Dao. Sebagian besar pelindung Dao hanya berdiri di sana dengan tenang, meskipun beberapa mengobrol satu sama lain. Setengah lainnya adalah Naschen Soul yang dipilih yang akan pergi ke Necromancer Ketley. Bai Xiaon menilai mereka, dan bisa melihat beberapa dari mereka melakukan hal yang sama dengannya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan cibiran, sementara yang lain memiliki ekspresi dingin. Beberapa tampak ingin tahu. Kebanyakan dari mereka tahu setidaknya sedikit tentangnya. Bai Xiaon menjadi sangat gugup, sangat sedikit dari orang-orang ini yang tampaknya memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan saat dia kesal dengan kecemasannya, semua orang tiba-tiba terdiam. Bahkan mata Duke de Atchrier tampak tumbuh dengan luar biasa fokus ketika seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Hanya ada satu orang yang mendekat, tanpa pelindung Dao. Namun, energi fantastis yang terpancar darinya tampak cukup untuk menghancurkan semua yang lain yang dipilih di daerah itu. Dia adalah seorang pria muda berjubah hijau, dengan ekspresi tenang yang sepertinya tidak menunjukkan apapun di dunia yang bisa mengganggunya. Ketika dia mendekat, yang lain memilih untuk saling berpegangan tangan untuk memberi salam, terutama mereka yang belum bergabung dengan kelompok yang lebih besar lainnya. Bertemu dengan baik, Raja Juara Junior. Salam, Raja Juara Junior. Banyak suara terdengar, meskipun pemuda itu benar-benar mengabaikannya. Setelah mencapai titik tertentu, dia hanya berdiri di tempat dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak pernah memandang Bai Xiaon. Meskipun pandangan yang sedikit menantang terlihat di mata Yo Hong, dia tetap memeriksanya. Sushan dari Spirit Advent City tampaknya lebih berniat untuk terlibat dalam perkelahian, dan dari segi banyak hal, jauh lebih tertarik pada Raja Juara Junior ini daripada di Bai Xiaon. Dia adalah putra Raja Juara Perang, Duke de Atchrier menjelaskan, itulah sebabnya dia disebut Raja Juara Junior. Namanya adalah Gong Sun Yi. Bai Xiaon menghela nafas. Dari apa yang dia tahu, Raja Juara Junior ini sudah berada di lingkaran besar, dan hampir berada di ambang setengah langkah ke alam dewa. Tepat ketika dia berpikir untuk bertanya kepada Duke de Atchrier di mana para pembantunya berada, seberkas cahaya lain muncul. Kali ini, ada 3 orang, dengan 2 di antaranya sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah seorang pria muda yang tampan, dan yang lainnya adalah seorang gadis yang hanya bisa digambarkan sebagai kecantikan yang tiada tara. Begitu mereka muncul, semua orang langsung menatap mereka. Pangeran kedua. Itu, magang Grand Heaven Master, Chen Manyao. Bahkan ketika dengungan percakapan naik, Duke de Atchrier mulai membuat perkenalan. Namun, pikiran Bai Xiaon berputar, dan dia bahkan tidak mendengar Duke de Atchrier berbicara. Fokus penuh perhatiannya adalah pada wanita muda yang sangat cantik itu. Dia tidak lain adalah Chen Manyao, dan dia tampak secantik yang diingat Bai Xiaon, dengan kulit paling indah, dan sosok yang cantik. Cara rambut panjangnya berputar-putar di sekitarnya membuatnya tampak seperti Dewi Abadi, dan akan menyebabkan hampir semua pria yang melihatnya terkesiap. Namun, dia membawa semacam kegelisahan yang tidak bisa diabaikan dengannya, dan tampak lembut dan lembut dengan cara yang hanya menonjolkan kecantikannya yang luar biasa. Chen Manyao. Meskipun tidak ada yang tahu, Bai Xiaon tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang sangat kompleks. Ini adalah pertama kalinya di Wildlands, untuk melihat wajah yang akrab. Chen Manyao, murid dari sekte penentang sungai. Dia telah menemani Bai Xiaon ke sekte polaritas langit berbintang, tetapi setelah perjalanan ke tembok besar, menghilang tanpa jejak. Meskipun Bai Xiaon menduga bahwa dia akhirnya berakhir di rumah, dia selalu merasa sedikit khawatir untuknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kembali pada banyak kenangan dari sekte penangkal sungai. Dia ingat bagaimana dia adalah orang yang mengatur insiden itu dengan surat-surat cinta, yang telah menyebabkan iritasi pada Hou Xiaomei dan Song Junwan.
Dia juga ingat betapa tergila-gilanya Su Baochai bersamanya. Tentu saja, basis budidaya Chen Manyao saat ini sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Dia sekarang memancarkan aura Nas Chen Soul yang kuat, jelas, dia telah menemukan nasib baik setelah kembali ke Wildlands. Hampir segera, Bai Xiaon tersesat dalam pikiran tentang betapa dia merindukan sekte yang membela sungai. Namun, pada saat ini, dia berada di Wildlands, sangat jauh dari rumah. Chapter 689. Bahkan ketika Bai Xiaon merasa tersesat dalam pikirannya, orang di belakang pangeran kedua dan Chen Manyao melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, sepertinya semua orang berkumpul. Selain mengawal pangeran kedua di sini, rekan Daois, aku telah ditunjuk oleh Grand Heaven Master untuk memimpin pembukaan ketel Necromancer. Dia adalah seorang pria paruh baya, dan benar-benar tanpa ekspresi, dengan mata sedingin es. Ada juga sesuatu yang dingin tentang suaranya yang serak yang menarik Bai Xiaon dari lamunannya. Rekan Daoist Deatrier, rekan Daoist Cloud Peak, rekan Daoist Red Chieve, bolehkah aku meminta bantuan kamu? Sebuah langkah belakang membawa pria itu ke posisi di atas ketel Necromancer. Saat dia melakukannya, Duke Deatrier, serta dua orang tua yang datang bersama Yao Hong dan Sushan, mengangguk dan mengikuti. Di atas Necromancer Kettle, mereka semua mulai melakukan gerakan mantera, menyebabkan riak menyebar ketika kekuatan dewa turun. Segera, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar, dan Necromancer Kettle mulai bergetar. Semakin banyak kabut hitam keluar dari dalamnya, yang kemudian naik ke langit. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk satu dupa untuk membakar, Necromancer Kettle akan terbuka, dan banyak dari kamu harus segera masuk. Kami berempat hanya bisa membuatnya tetap terbuka untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, jadi karena itu, jangan tunda. Membuka ketel untuk kedua kalinya akan sangat sulit. Namun, ia akan terbuka secara otomatis setelah bunga sepenuhnya mekar. Pada saat itu, kamu hanya akan memiliki 2 jam untuk muncul, jangan sampai kamu menghadapi bahaya yang mematikan. Lingkungan sekitar yang dipilih segera mulai gelisah. Merotasi basis kultivasi mereka mengukur satu sama lain, dan banyak dari mereka bahkan tampaknya mengirimkan pesan. Bai Xiaon menatap Necromancer Kettle dan mempertimbangkan untuk mencoba menunda sehingga dia akan menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam. Namun, dia tidak melihat bagaimana dia benar-benar bisa melakukan itu dengan hanya menghabiskan waktu setengah dari dupa. Ah, lupakan. Pikirnya, merasa agak tertekan. Namun, pada saat yang tepat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Seolah-olah dia sekarang menjadi subjek dari puluhan tatapan, perasaan yang menyebabkan dia melihat sekeliling dengan waspada. Yang tak terhitung jumlahnya dipilih semua menatapnya dengan ekspresi bijaksana, dan tatapan yang jelas penuh dengan niat buruk. Bahkan Yao Hong, Sushan dan Gong Sun Yi ada di kerumunan. Bai Xiaon mulai mendapatkan firasat buruk. Jadi, mereka benar-benar akan bekerja sama, pikirnya, mulai sedikit terengah-engah. Sejauh yang bisa dikatakan Bai Xiaon, jika semua orang menyerangnya pada saat yang sama, tidak masalah jika dia lebih kuat dari dia saat ini. Ada lebih dari 100 orang di sini, dan mereka semua memiliki kartu truf mematikan yang dapat mereka gunakan, sehingga mereka dapat menyebabkan sakit kepala bahkan pada dewa. Tidak mau kalah, dia dengan cepat mulai menghibur dirinya sendiri dan bahkan sedikit bekerja, orang-orang ini semua penjahat. Apa yang mereka miliki? Aku seorang jenderal besar yang hebat dari tembok besar, majordomo terkenal dari Giant Ghost City, seseorang yang berani bertarung dengan para deva. Aku bahkan menculik setengah dewa. Bagaimana mungkin aku bisa takut pada orang-orang ini? Di sisi lain, aku tidak bisa menggertak mereka. Ah, terserahlah. Aku memiliki status yang sangat tinggi, dan aku berada di tahap surga Daonas Chen Soul. Aku seharusnya tidak menurunkan diri ke level mereka. Kali ini, aku benar-benar harus menjaga profil. Aku hanya akan masuk dan melihat-lihat, dan pasti tidak akan berkelahi dengan anak-anak ini. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon yakin bahwa ia telah mencapai cara berpikir yang lebih tinggi dari yang dipilih lainnya. Menanamkan senyum ramah ke wajahnya, dia mengangguk dengan ramah pada semua yang dipilih. Namun, senyumnya sepertinya tidak ada gunanya. Tidak hanya tatapan terkunci padanya tidak tumbuh kurang jahat, beberapa yang dipilih, termasuk Yao Hong dan Xiao Dongshan, bahkan mulai mencibir padanya. Itu segera membuatnya marah. Lagi pula, itu tidak biasa bagi orang yang sangat kuat seperti dia untuk menunjukkan niat baik seperti itu. Namun di sini anjing-anjing ini pergi dan menengadah ke arahnya. Ini keterlaluan. Ah, terserahlah. Lupakan saja. Itu bukan masalah besar. Tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka,
Sedih, ia memutuskan untuk hanya bertahan dalam situasi itu, dan baru saja akan memalingkan muka, ketika tiba-tiba, hawa dingin melandanya. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, dia bisa merasakan niat membunuh di mata orang-orang yang memandangnya. Tidak semua yang terpilih mahir menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, atau mungkin mereka tidak merasa perlu melakukannya. Eid Herwei, Bai Xiaon jelas bisa merasakan betapa mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin membunuhku. Jantungnya segera berdebar. Meskipun semua orang datang untuk memperebutkan anggrek Raja Hantu, dan dia ada di sini atas nama Raja Hantu Raksasa, dia selalu berpikir bahwa dengan menahan diri dari pertempuran akan membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Tetapi sekarang, dengan begitu banyak orang yang menatapnya dengan niat membunuh, tiba-tiba dia merasa perlu untuk sepenuhnya waspada. Yang benar adalah bahwa naluri Bai Xiaon benar. Meskipun tidak setiap orang yang dipilih ingin membunuhnya, banyak dari mereka yang melakukannya. Tentu saja, itu bukan tentang dia secara pribadi. Namun, mereka semua tahu bahwa dia bukan orang penting dalam dinasti saat ini, dia tidak lebih dari salah satu bawahan Raja Hantu Raksasa, dan karena itu, dia adalah seseorang yang secara alami berani mereka bunuh. Membunuhnya akan menjadi cara termudah untuk menyelesaikan masalah terbesar yang mereka semua hadapi. Dengan Bai Xiaon keluar dari gambar, masalah siapa yang mendapatkan buah anggrek Raja Hantu tidak akan sama pentingnya, setidaknya, tidak kecuali Raja Hantu Raksasa telah membuat pengaturan lain. Adapun Raja Surgawi mana yang mendapatkan buah, itu tidak masalah. Salah satu dari mereka bisa menukarnya dengan Raja Hantu Raksasa. Lebih jauh lagi, tidak masalah siapa yang terpilih yang mendapatkannya, meskipun siapapun yang melakukannya pasti akan mendapat manfaat dengan cara tertentu. Semua orang tahu bahwa membunuh Bai Xiaon akan menyinggung Raja Hantu Raksasa, dan biasanya, mereka akan khawatir tentang itu. Tetapi dalam situasi ini, ketiga Raja Surgawi lainnya bekerja bersama, dan kekuatan gabungan mereka memastikan bahwa bahkan jika Raja Hantu Raksasa itu marah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semuanya menjadi karma, dan semua orang tahu bahwa keempat Raja Surga tidak benar-benar cocok satu sama lain. Selain itu, ketika harta rahasia lainnya muncul di Wildlands di masa lalu, para raja akan selalu berebut mereka, dan pada lebih dari beberapa kesempatan, Raja Hantu Raksasa muncul di atas. Oleh karena itu, fakta bahwa anggrek Raja Hantu yang sangat penting ini telah muncul memastikan bahwa ketiga raja lainnya akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghantam Raja Hantu Raksasa. Ketika sampai pada perjuangan para dewa, yang dipilih seperti yang hadir hari ini akan memandang Bai Xiaon sebagai bukan siapa-siapa yang bisa dibunuh sesuka hati. Saat pangeran kedua berdiri di sana, dia merenungkan beberapa nasihat yang telah diberikan kepadanya. Meskipun dia tidak berencana untuk menolak saran itu, di dalam hatinya, dia tertawa dingin. Saat ini di Wildlands, Archemperor lemah. Grand Heaven Master mengendalikan putra surga dan kaum bangsawan, dan keempat Raja Surgawi itu tidak mengabdikan hati dan jiwa untuk melindungi dinasti. Karena itu, salah satu prioritas pangeran kedua adalah mencari kepentingannya sendiri dan memperkuat basis kekuatannya sendiri. Sebagai contoh, ranah saku misterius ini adalah salah satu dari 8 yang secara khusus milik klan kekaisaran. Namun, satu perintah dari Grand Heaven Master merebutnya ke dalam domain publik untuk diperebutkan oleh banyak orang. Mempertimbangkan statusnya, pangeran kedua membenci Grand Heaven Master dan 4 Raja Surgawi. Karena itu, pertikaian di antara keempat raja itu adalah hal yang baik sejauh yang dia ketahui. Namun, satu-satunya orang yang dia merasa tidak nyaman adalah Chen Manyao. Dia berdiri di sana di samping pangeran kedua dengan ekspresi dingin di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang menarik minatnya. Dia ada di sini atas perintah tuannya untuk mendapatkan buah Raja Hantu, siapapun yang memperoleh buah sebelum dia harus dianggap sebagai musuh. Tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan setengah dupa. Selama waktu itu, pikiran Bai Xiaon mulai berpacu lebih cepat dan lebih cepat ketika dia menjadi yakin bahwa ada orang di sini yang ingin membunuhnya. Setidaknya tidak semua orang, hanya beberapa dari mereka. Selain itu, jika aku terbunuh, maka Raja Hantu Raksasa akan mati juga. Tidak mungkin dia akan mengirim aku ke kematian aku. Bahkan ketika dia mengerutkan keningnya, batas waktu berlalu, dan suara gemuruh bergema keluar. Pada saat itu, kabut berhenti mengalir keluar dari Necromancer Ketle, dan di dalam kabut hitam yang ada di sekitarnya, sebuah terowongan muncul. Pria parubaya yang memimpin pembukaan berkata dengan keras, "Apa yang kamu tunggu?" Seketika, Gong Sun Yi dan Yao Hong bergerak, diikuti oleh yang lain. Adapun Bai Xiaon, dia menghela napas dan kemudian melaju. Aku perlu menangkap mereka lengah dan memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergabung.
Itu cara Traman untuk bermain, sambil menggertakkan giginya, dia melaju ke terowongan yang menuju ke Necromancer Castle. Meskipun terowongan itu tampaknya sangat panjang, setelah masuk, yang dipilih semua menghilang, termasuk Bai Xiaon. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di dunia di dalam ketel. Langit kelabu dan mendung bisa terlihat di atas. Tanahnya ungu, dan kabut hitam melayang di mana-mana, di dalamnya dapat terlihat banyak hantu jahat. Dari tatapan menyeramkan di mata hantu, mereka hanya menunggu orang menerkam. Tekanan yang mencekik membebani di mana-mana, menyebabkan rasa bahaya yang mendalam muncul di hati orang-orang yang dipilih. Mustahil melihat gunung-gunung menjulang di sekeliling mereka, dan semakin jauh di kejauhan, sebuah baskom besar. Baskom itu ditutupi dengan konglomerasi kabut tebal yang membentuk bunga yang persis seperti anggrek raja hantu di luar. Bunga itu jelas di tengah mekar, dan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Chapter 690. Semua mata mulai fokus pada anggrek raja hantu yang berkabut yang naik di atas baskom. Adapun Bai Xiaon, dia mengamati sekelilingnya, melirik bunga itu, dan kemudian bersiap untuk dengan hati-hati pergi. Namun, pada saat itulah cahaya putih tiba-tiba mulai bersinar darinya. Mustahil untuk menutupi cahaya ini, itu mengalir melalui pakaiannya dan membuatnya benar-benar mencolok dalam kegelapan yang dilemparkan oleh langit yang mendung. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun orang lain, meskipun beberapa dari mereka cenderung untuk mencoba membunuh Bai Xiaon, kebanyakan baru saja berencana untuk menuju ke anggrek raja hantu. Ada beberapa yang melihatnya sebagai di bawah mereka untuk bertarung dengan seseorang seperti dia. Hanya beberapa dari mereka yang benar-benar berniat untuk menyerangnya segera. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, Bai Xiaon mulai bersinar dengan cahaya terang yang langsung menarik banyak perhatian. Lebih dari 100 tatapan langsung menguncinya, menyebabkan kulit kepalanya geli ketakutan. Semua orang ini adalah pembudidaya Nascent Soul, dan yang paling lemah di antara mereka berada di tahap pertengahan Nascent Soul. Berkedip heran, dia dengan keras berkata, "Tenang, semuanya, Atas nama Raja Hantu Raksasa, aku kehilangan semua hak untuk buah Raja Hantu. Jangan khawatir semua orang, aku tidak akan mencoba melawan kamu untuk itu." Dia mencoba membuat dirinya terdengar sangat tulus saat berbicara. Semua orang di kerumunan terkejut, dan banyak ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, cahaya yang menyinari Bai Xiaon tumbuh lebih intens, membuatnya benar-benar menarik perhatian. "Apa yang kamu lakukan, Bai Hao?" Bai Xiaon ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Dia dengan cemas mulai memeriksa dirinya sendiri untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan segera menemukan sumber cahaya. Itu tak lain adalah mantra pembatas dari Raja Hantu Raksasa. Hati Bai Xiaon mulai berdebar dengan firasat yang sangat buruk. Pada saat ini, cahaya putih hampir tidak tampak terhubung dengannya sama sekali, dan pada kenyataannya, meninggalkannya dengan kecepatan tinggi menuju baskom. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak wajah jatuh. Dengan kecepatan yang menyilaukan, cahaya melesat ke arah baskom, menyebabkan suara gemuruh bergema ketika datang untuk menetap di atas anggrek Raja Hantu. Tak lama, perisai cahaya putih telah menutupi seluruh bunga. Kemudian, beberapa saat kemudian, pusaran besar muncul di dalam, kekuatan gravitasi yang menyebabkan bunga mulai mekar lebih cepat. Orang bisa membayangkan bahwa dengan perisai cahaya itu, dan kekuatan gravitasi itu, anggrek Raja Hantu akan segera mekar, dan buahnya akan muncul. Ketika itu terjadi, pusaran pasti akan mengambil buahnya. Semua orang yang menonton benar-benar terkejut, dan Bai Xiaon tercengang. Dia mulai bergetar, dan nadinya berdetak kencang saat dia menyadari mengapa Raja Hantu Raksasa begitu percaya diri mengirimnya ke sini. "Raja Hantu Raksasa, kamu brengsek yang menjilat. Kamu tidak mengatur siapapun untuk membantu aku, bukan? Kakak kamu." Wajah Bai Xiaon kehabisan darah ketika dia menyadari bahwa dia telah benar-benar dikacaukan oleh Raja Hantu Raksasa. Yang dibutuhkan Raja Hantu Raksasa adalah baginya untuk masuk ke Necromancer Castle, dan semua masalah akan terselesaikan berkat cara mantra pembatas bekerja. Mantra restriktif itu adalah kartu truf sejati Raja Hantu Raksasa. Itu adalah caranya mendapatkan buah Raja Hantu apapun yang terjadi. Bai Xiaon mengerang dalam hati saat dia menyadari bahwa cahaya putih yang bersinar darinya juga menyebabkan basis kultivasinya turun. Pada saat yang paling singkat, dia setengah terkuras. Mundur, kulit kepalanya kesemutan meledak-ledak, dia tiba-tiba merasakan sensasi intens, krisis mematikan. Pada saat ini, sudah jelas bahwa dia dalam masalah besar. Sialan Raja Hantu Raksasa itu.
Bai Xiaon sangat bingung dan jengkel sehingga dia yakin dia akan mulai menangis setiap saat. Saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri, semua orang di sekitarnya tersentak dan kemudian mulai berteriak dengan marah dan khawatir. Itu adalah mantra kosong yang diciptakan oleh seseorang dengan keilahian yang baru lahir. Selama tuan dari mantra pembatas tidak mati, bahkan seorang dewa pun tidak bisa membukanya. Bahkan para petinggi yang terpilih seperti Gong Sun Yi atau Yao Hong tidak bisa menjaga wajah mereka tetap tenang. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa secara spesifik menyebutkan nama mantra pembatas khusus ini, mereka bisa melihat bahwa itu jelas terlalu kuat untuk pembajak Naschen Soul untuk membuka. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan membunuh tuan mantra. Dan tuan rumahnya, jelas Bai Hao. Itu bahkan lebih jelas mengingat bahwa Bai Xiaon masih bersinar dengan cahaya putih yang mengalir keluar untuk menghubungkannya dengan mantra pembatas. Niat membunuh di mata yang dipilih berkumpul tumbuh lebih intens. Merasa ingin bunuh diri, Bai Hao. Sialan, kamu baru saja mengatakan kamu kehilangan. Dan sekarang ini, kamu mati. Bunuh dia. Itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan mantra pembatasan itu. Kalau tidak, kita semua pasti dikalahkan. Saat teriakan marah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, itu seperti target besar jatuh pada Bai Xiaon. Kemudian, orang-orang mulai memanfaatkan kekuatan basis kultivasi mereka untuk menembak ke arahnya. Kamu salah paham. Teriaknya dengan marah. Tunggu, biarkan aku menjelaskan. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria kekar tiba-tiba muncul di depannya, yang tidak lain adalah Zhao Dongshan. Dengarkan aku, rekan Daoist, teriak Bai Xiaon. Namun, saat itulah Zhao Dongshan mengeluarkan iblis di bawahnya, mati. 3 orang lagi berada tepat di belakang Zhao Dongshan, yang semuanya melepaskan teknik magis yang kuat untuk melawannya. Raja Hantu Raksasa, kamu bajingan. Teriak Bai Xiaon, bersiap untuk mundur. Namun, saat itulah dia melihat 8 orang di belakangnya, membunuh niat mengamuk dengan intensitas sedemikian rupa sehingga dia tersentak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu di sini, jika dia melakukannya, dia akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk mengelilinginya. Karenanya, dia tidak ragu untuk menggunakan Mountain Shaking Bash. Dengan kecepatan eksplosif dia berakselerasi ke arah Zhao Dongshan, yang memakai seringai iblis saat dia mengangkat tongkat serigala giginya untuk memberikan pukulan membunuh. Suara gemuruh bergema ke segala arah yang menyebabkan ekspresi terkejut memenuhi wajah semua Wildlander sekitarnya yang dipilih. Itu terutama berlaku bagi mereka yang lebih dekat dengannya, mata mereka melebar. Zhao Dongshan, yang di dalam nadinya mengalir darah raksasa buas, dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong, darah menyembur keluar dari mulutnya. Adapun Bai Xiaon, yang semua orang harapkan akan ditolak oleh kerangka kekar Zhao Dongshan, dia sekarang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kekuatan tubuh yang lebih kuat daripada Zhao Dongshan, kecuali Su Shan. Aku tidak percaya dia dikirim terbang dengan pukulan itu. Bai Hao ini, kekuatan tubuhnya yang daging telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Meskipun terkejut, masih ada banyak individu yang mengejar Bai Xiaon, yang sangat gelisah sehingga air mata terlihat mengalir di matanya. Ini sangat keterlaluan, Raja Hantu Raksasa. Yang aku lakukan adalah menampar kamu di sisi kepala beberapa kali dan menggunakan kamu seperti perisai. Aku orang yang menyelamatkan kamu. Aku tidak percaya kamu mengacaukan aku. Hal-hal yang tidak akan menjadi baik bagimu jika aku mati. Merasa sangat salah, dia memeriksa mantra pembatas di dalam dirinya dan memastikan bahwa itu masih ada. Sayangnya, karena perubahan yang terjadi, Bai Xiaon dapat mengatakan bahwa jika dia mati, Raja Hantu Raksasa tidak akan mati, dia hanya akan menerima beberapa luka serius. Jelas, Raja Hantu Raksasa memaksa tangannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga berjudi. Dia bertaruh bahwa Bai Xiaon akan bisa bertahan sampai bunga mekar. Kemudian Bai Xiaon memikirkan pil obat yang telah diberikan kepadanya, dan tombak, dan potongan-potongannya saling berbunyi. Pil obat itu hanya dapat dikonsumsi 9 kali dalam satu kehidupan, dan dia memberi aku 9 dari mereka. Adapun tombak itu, mungkin item sihir paling kuat yang ia miliki yang bisa aku gunakan. Di saat krisis Bai Xiaon, Raja Hantu Raksasa berdiri di sebuah gedung di istananya di kota Hantu Raksasa, berbagai ekspresi berkelebat di wajahnya. Dia saat ini melihat ke arah Necromancer Ketley, jantungnya berdebar kencang. Buah Raja Hantu sangat penting baginya, dan itu hanya seperti yang dipikirkan Bai Xiaon, dia telah memberinya 9 pil obat yang berharga, dan tombak dengan peningkatan semangat 16 kali lipat,
yang merupakan item magis terbaik yang bisa dia berikan kepadanya. Yang benar adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi sejauh ini adalah bagian dari rencana yang mulai dia rencanakan setelah variabel Bai Xiaon ditambahkan ke gambar, dan Raja Hantu Raksasa mendapatkan basis kultivasinya kembali. Dia berjudi tentang kemampuan Bai Xiaon untuk melarikan diri demi hidupnya. Itu adalah sesuatu yang Raja Hantu Raksasa sebenarnya sangat percaya diri. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana Bai Xiaon telah melarikan diri bersamanya dari 3 dewa dan ahli Naschen Soul yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa jauh lebih percaya diri. Aku belum pernah bertemu orang yang sebaik melarikan diri seperti Bai Hao ini. Gumamnya. Aku hanya berharap dia bisa bertahan cukup lama. Bai Hao, selama kamu mendapatkan buah Raja Hantu itu untukku, maka aku akan memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Sejak saat itu, aku tidak akan pernah membiarkan apapun atau siapapun menyakiti kamu.